Hei, nak, hati-hati. Hei, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Oh, apa yang terjadi? Oh wow, pemuda ini benar-benar tidak beruntung. Seluruh hal ini telah menimbulkan kegemparan kepalaku. Pemuda, ini tahun baru. Anda memiliki darah di baskom saya. Ini sangat sial. Hari ini Anda harus membelinya. Ah, beli. Mungkinkah ini kecelakaan yang dipentaskan? Pesanan Anda terlambat. Orang ini benar-benar menyedihkan. Tahun baru ini anehnya sial. Mengapa orang ini bertingkah begitu misterius? Hei, dia akan pergi. Hentikan dia dengan cepat. Hei, kamu tidak bisa pergi. Darahmu ada di atasnya. Bagaimana saya harus menjual kepada orang lain? Jika Anda tidak membelinya hari ini, Anda akan berada dalam masalah besar. Oh tidak, ayo pergi. Bukankah cukup jika saya membelinya? Berapa biayanya? 10 yuan. Saya pikir itu akan mahal. Saya pikir saya harus memeras sejumlah uang darinya. Beli saja seharga 10 yuan. Ada apa? Bahkan tidak 10 yuan, dia bahkan tidak bisa menghasilkan 10 yuan. Benarkah? Mungkin penipu. Dia benar-benar membelinya. Anda memiliki keluhan. Dia tidak hanya membenturkan kepalanya tertiup angin, dia masih harus membeli baskom yang rusak untuk dibawa pulang. Ya surga. Kapan aku, Li Cheng, dan Anda bisa menjadi kaya? Olahraga. Siapa itu? Bagaimana pakaian dalam itu jatuh ke dalam baskom? Itu menjadi dua. Betapa anehnya. Menghela nafas. Ini. Apa yang terjadi? Bagaimana itu menjadi dua? Persis sama. Menghela nafas. Wah. Oh sayang. Mungkinkah ini harta karun? Mangkuk harta karun ini. Barang yang dapat disimpan di dalamnya. Mereplikasi yang persis sama. Bukankah memilikinya berarti menjadi kaya? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Anda, orang pengiriman, kamu benar-benar mencuri celana dalam saya. Siapa yang mencuri pakaian dalam Anda? Saya menangkap mereka semua dengan tangan merah. Anda masih membuat alasan. Kenapa ada dua? Hai, Li Cheng. Semua orang di reuni kelas ada di sini. Mengapa Anda belum datang? Saya akan berada di sana. Hei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Semuanya, makan dengan cepat. Ayo, oke. Maaf tentang itu. Semuanya, saya terlambat. Hei, bukankah ini Li Cheng? Lama tidak bertemu. Kudengar kamu telah mengantarkan makanan selama ini. Pekerjaan yang berat. Datanglah ke pelayan. Bawakan saya anggur terbaik Anda. Malam ini, saya menyelenggarakan makanan. Tidak ada yang kembali sampai mabuk. Saudara Lei murah hati. Di antara teman-teman sekelas selama kami, Saudara Lei melakukan yang terbaik. Bawa aku saat kamu punya waktu. Tentu saja. Siapa yang akan melepaskannya? Anda adalah kecantikan kampus. Bisa A. Menghela nafas. Dia tidak perlu dibuang. Li Cheng, anggur ini tidak murah. Anda hanya minum minuman santai. Jangan bersaing dengan kami para pebisnis. Sebotol anggur ini sangat mahal. Tidak semua orang bisa meminumnya. Anda seorang pengantar makanan. Apa yang Anda tahu? Hanya sebotol anggur. Saya punya banyak hal di rumah. Tidak perlu bersaing dengan Anda. Hahaha, Li Cheng. Berhentilah membual. Anda hanya seorang pengantar makanan. Bisakah Anda benar-benar menyesap setelah setahun berhemat dan berebut? Ada banyak di rumah. Ini tentang menjadi orang baik. Lebih baik jujur. Memasang udara seperti ini tidak ada gunanya. Menghela nafas. Apa yang kamu lakukan, Li Cheng? Monitor kelas tidak akan memberikannya kepada Anda. Apakah Anda benar-benar akan memaksakan jalan Anda ke sana? Li Cheng setidaknya adalah pengaturan untuk kelompok monitor kelas. Bagaimana Anda bisa? Datang dan cobalah, aku akan cukup.
Apa yang terjadi? Anda. Saya bilang begitu, masih banyak yang di rumah. Dan hanya barang yang disimpan, tidak layak disebutkan. Itu hanya beberapa botol anggur. Rantai emas saya ini terbuat dari emas murni. Beratnya lebih dari 100 gram. Bernilai lebih dari 20 meter kubik. Keluarkan. Beyer memiliki wajah. Lei, kamu sangat tampan. Dia juga menginginkan rantai emas. Baiklah, aku akan membelikannya untukmu besok. Rantai emas yang begitu tebal. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihatnya. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Izinkan saya memperluas wawasan saya juga. Hari ini, aku akan membiarkanmu, seorang pedesaan, melakukannya. Dapatkan pandangan luas tentang dunia. Saya pikir itu adalah barang langka. Hanya itu yang ada. Bagaimana? Anda masih bisa mengeluarkannya. Rantai emas lebih baik dari milikku. Apa yang Anda lakukan? Jangan khawatir. Begitu banyak. Bagaimana Anda memiliki begitu banyak rantai emas? Anda. Ayo, semuanya, jangan malu. Satu per orang. Anggap saja itu sebagai sedikit tanda kebaikanku. Benarkah? Sungguh. Chengge, kamu luar biasa. Saya tidak pernah menyangka saudara Cheng begitu tangguh sekarang. Mulai sekarang, pastikan untuk menjaga kami. Bro, lihat rantai ini. Kenakan pada saya. Bukankah itu terlihat lebih elegan? Rantai emas Anda. Itu pasti palsu. Hei, saudara Cheng, hati-hati, jaga. Anda. Halo. Total biaya adalah 688.888 yuan. Bolehkah saya bertanya siapa yang membayar? Apa? Berapa banyak? 680,000. Apakah toko ini toko teduh? Saya baru saja mengambil sebotol minuman keras pecah. Minta saja 680.000. Berikut tanda terimanya. Siapa yang membayar tagihan? Hari ini adalah tim Zhao Lei. Tentu saja, dia membayar tagihan. Apakah Anda akan membuat kami melakukannya lagi? Tepat, tepat. Tuan Li. Silakan tinggal. Bos kami mengundang Anda ke atas untuk mengobrol. Tuan Li, silakan duduk. Meskipun Tuan Li berpakaian sopan, tapi Anda dapat mengatakan dia orang yang sangat cakap. Saya adalah pelayan keluarga Chu, kepala regional Pavilion Kilin. Bos Chen memanggilku ke atas. Ada apa? Tuan Li benar-benar murah hati. Botol yang dipesan Zhao Lei, diproduksi di kilang anggur mewah di benua barat. Hanya 100 botol yang diproduksi setiap tahun. Cukup berharga. Tuan Li, Anda bisa melakukannya sejenak. Keluarkan begitu banyak botol. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tidak masalah. Secara alami, saya memiliki metode saya sendiri. Mengerti? Saya mengerti semua itu. Jaringan Tuan Li benar-benar luas. 3 hari kemudian, kami dengan tulus mengundang Anda untuk hadir. Saya ingin tahu apakah Tuan Li akan menghormati saya dengan kehadiran Anda. Baiklah. Halo, selamat datang. Keluar. Tidak ada yang memesan untuk dibawa pulang. Saya bukan orang pengantar makanan. Saya di sini untuk menjual emas. Anda berpakaian seperti ini. Siapa yang akan percaya itu bukan pekerja pengantar makanan? Anda satu-satunya di sini yang menjual emas. Berhenti melamun. Itu tidak akan datang dari parit bau. Mungkin menariknya keluar. Itu bahkan tidak sebesar yang saya pilih di antara gigi saya. Bahkan tidak cukup untuk menimbangnya bahkan sekali. Ini. Begitu banyak emas. Apakah ini cukup? Itu cukup, lebih dari cukup. Itu cukup untuk membeli hidup saya. Tuan, apakah Anda bersedia menjual semua emas ini? Tentu saja. Saudari, cepat datang. Klien utama telah tiba. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Kendaraan listrik. Ini yang legendaris. Apakah menjadi kaya berarti menjadi lebih rendah hati? Wow, apakah ini benar-benar acara penilaian? Ini benar-benar terlihat cukup mengesankan. Itu cukup mengesankan. Hei, bagaimana seorang pengantar bisa masuk? Saya ingin tahu apakah tidak ada yang memesan takeout. Aku tidak menyangka itu. Anda benar-benar memiliki ini. Pengantar makanan bau itu menyelinap masuk. Orang-orang seperti Anda bisa masuk. Mengapa saya tidak diizinkan? Saya manajer kamar dagang Yunzhou.
Mendampingi Presiden GOU untuk menghadiri konferensi penilaian. Apa identitas Anda? Anda hanya seorang pengantar makanan yang bau. Saya mengerti. Anda diam-diam melakukannya. Dia pasti merangkak masuk melalui lubang anjing. Merangkak melalui lubang anjing. Anjing. Yang bisa dia pikirkan hanyalah merangkak melalui lubang anjing. Saya pikir itu benar. Anda tidak dapat memikirkan cara lain. Menghela nafas. Monitor kelas. Oh tidak, Manajer Zhao. Mengapa ada tambalan kotor di belakang Anda? Mungkinkah barusan? Ketika dia merangkak melalui lubang anjing. Terjebak, ya? Pria pengiriman bau. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa begitu bangga. Baoan, baoan. Seorang pengantar makanan menyelinap masuk ke sini. Cepat keluarkan, Meituan Waimai. Siapa bilang saya menyelinap masuk? Saya secara terbuka diundang masuk. Anda masih mengatakan Anda tidak menyelinap masuk ke sana. Lihat apa yang kita kenakan. Ini adalah setelan yang dibuat khusus. Setiap pakaian berharga setidaknya 100.000 yuan. Lihat pakaian Anda lagi. Anda dapat mengatakan mereka berpakaian compang-camping. Saya kira. Bahkan tidak bernilai 100 yuan. Anda benar. Saya mengenakan pakaian ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menambahkan 1 yuan tepat 99 yuan. Itu benar-benar tidak berharga, tapi saya punya uang. Ini adalah kartu hitam. Ini adalah kartu hitam yang hanya bisa Anda dapatkan dengan mengisi ulang 100 juta. Kartu ini menampilkan pola hitam gelap dan trim emas. Ini benar-benar kartu hitam. Dia tidak bisa menjadi tuan muda yang mengantarkan makanan. Rasakan kehidupan. Omong kosong. Dia masih tuan muda. Dia hanya seorang pengantar makanan. Saya ingin menggunakan kartu rusa ini untuk menahannya. Jika Anda benar-benar percaya, dia menipunya. Tapi kartu pria ini benar-benar sama persis dengan kartu hitam. Manajer Zhao. Kaulah yang baru saja mengatakannya. Apa Anda? Dari kamar dagang Yunzhou. Manajer. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Itu karena rambutnya pendek dan wawasannya pendek. Dia bahkan tidak mengenali kartu hitam itu. Betapa menyedihkannya. Saya hanya tidak percaya. Anda pria pengantar makanan bau. Jika Anda bisa mengeluarkan kartu hitam asli, apakah saya berani memverifikasi kualifikasi saya? Ya, jika itu benar-benar kartu, Anda akan tahu hanya dengan memeriksanya. Mengapa Anda tidak berani memeriksanya? Takut. Haha. Izinkan saya memberitahu Anda semua. Pengantar yang bau itu. Dia hanya ingin menggunakan kartu yang rusak ini untuk melengkapinya. Siapa bilang kartu saya palsu? Jika tidak palsu, mengapa Anda memasukkannya ke dalam kotak yang rusak itu? Anda hanya takut. Saya pikir Anda hanya berpura-pura. Saya ingin menyusut menjadi cangkang kura-kura. Keamanan. Pengantar makanan bau ini menyelinap masuk. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Mungkin mencoba mencuri sesuatu. Cepat dan keluarkan dia dari sini. Takut. Aku hanya takut aku akan membutakanmu. Hahaha. Karena Anda sangat cemas dan terbukti salah. Kalau begitu saya akan memberi Anda kesempatan ini. Begitu banyak kartu hitam. Pengujian memberi Anda kesempatan. Ngomong-ngomong, periksa semua ini. Begitu banyak kartu hitam. Apa yang kamu pura-pura menjadi pengantar makanan bau? Anda mungkin berpikir kartu hitam itu grosir. Dan mereka mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Bagaimana? Anda ingin berada di depan semua orang? Bermain badut? Li Cheng. Anda harus memberikan jawaban yang jelas kepada monitor kelas. Anda kartu hitam. Apakah itu grosir 9,9 yuan? Dikirim gratis. Ahahaha. Apakah 9,9 yuan dengan pengiriman gratis? Periksa saja dan Anda akan tahu. Baiklah. Kemudian saya akan mengujinya sendiri. Saat ini, semua orang melakukan pengiriman makanan berbasis kelompok dan pengiriman kelompok. Mari kita lihat pengantar yang bau ini. Berapa sen yang sebenarnya bisa Anda dapatkan dari kartu Anda? Saldo kartu adalah 200 juta yuan. Apa? Sebenarnya ada 200 juta di kartu ini. Tanpa diduga, dia sebenarnya memiliki 200 juta. Salah satunya adalah pengantar makanan. Dia benar-benar berhasil menghasilkan kartu hitam sungguhan. Sulit dipercaya. Zhao Lei. Pendengaran Anda tidak tuli, bukan? Saldo kartu adalah 200 juta yuan. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak uang di kartu Anda? Anda pasti sudah mengambil kartu ini. Tidak, Anda mencuri kartu ini. Keamanan, cepat dan tangkap dia. Dicuri. Saya memiliki banyak dari ini. Siapa yang saya curi? Kamu cemburu karena aku memiliki kartu hitam. Tapi saya tidak bisa hanya berbicara omong kosong. Anda berbicara omong kosong. Begitu banyak kartu hitam. Saya tidak percaya semua ini benar. Verifikasi semua kartu hitam ini untuk saya. Verifikasi semua kartu hitam ini untuk saya. Saldo kartu adalah 200 juta yuan. 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 Bagaimana ini mungkin?
Dia hanya seorang pengantar makanan. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang di rekening? Saya bisa membuktikannya. Wang, penjabat pemimpin. Tuan Li. Kemarin, New Asia Ban menambahkan pelanggan kartu hitam baru. Saya akan berkunjung. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini. Ini adalah wakil presiden New Asia Ban. Konferensi penilaian harta karun hari ini. Biarkan dia bersamamu sepanjang waktu. Presiden Wang, Anda terlalu sopan. Secara kebetulan, Presiden Gou juga ada di sini. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Baiklah. Ini adalah kamar dagang terbesar di kota Yun. Presiden Gou dari kamar dagang Yunzhou. Halo, Presiden Gou. Nama saya Li Cheng. Li Cheng. Apakah ada orang seperti itu di kota Yun? Jika Anda bertemu dengan pemimpin, Li Cheng hanyalah seorang pengantar makanan. Baru saja. Saya tidak tahu apa yang digunakan. Metode yang teduh. Dia mengeluarkan setumpuk kartu hitam. Mungkin itu dicuri. Menumpuk kartu hitam. Apakah menurut Anda kartu hitam itu mainan? Lelucon yang luar biasa. Jika Anda bertemu dengan pemimpin Li Cheng sebenarnya. Hei, saya berbicara tentang Presiden Wang. Anda setidaknya orang yang berstatus. Bagaimana Anda bisa membandingkan dengan ini? Bersosialisasi dengan seseorang yang tidak terlalu klise atau terlalu curiga. Dia bahkan membawanya ke konferensi penilaian. Saya berkata, Presiden Gou. Kamu benar-benar meremehkanku. Siapa yang Anda sebut orang teduh? Ini adalah konferensi penilai. Anda bukan hanya seorang pengantar makanan, tempat di mana Anda bisa berlarian liar. Cepat ambil sampah yang Anda pegang. Tersesat. Kepala keluarga Chu tiba. Kepala keluarga Chu tiba. Jika Anda bertemu dengan pemimpin, ini adalah konferensi penilai. Bukan pasar basah. Apa yang Anda perdebatkan? Tuan Chu, Anda di sini. Orang ini hanya seorang pengantar makanan, menyelinap ke tempat, dan bahkan menggunakan kartu hitam palsu untuk menipu orang. Saya baru saja akan mengusirnya. Ya, Tuan Chu. Li Cheng ini, dia hanya penipu. Anda sebaiknya tidak tertipu olehnya. Kudengar kamu punya kartu hitam. Mereka bilang Anda mengambil palsu. Kartu hitam Bank Swiss. Label anti pemalsuan ada di sudut kanan bawah, diterangi dengan pencahayaan khusus. Lambang keluarga Chu akan ditampilkan. Lagi pula, penerbit kartu hitam ini. Saat itu, dia sedikit menderita. Bantuan leluhur keluarga Chu. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu benar? Kartu ini sebenarnya nyata. Benar-benar ada 200 juta di dalamnya. Diam. Bodoh. Turun sekarang. Saya pergi sekarang. Tuan Li. Tapi saya salah menilainya. Anda berpakaian polos. Saya tidak menyangka itu adalah seseorang dengan kemampuan hebat. Tuan Li, silakan duduk. Lelang patriar akan segera dimulai. Lot yang Anda inginkan akan muncul sebagai grand final. Segmen lelang resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita lelang satu item terlebih dahulu. Banyak makanan pembuka. Selama era Qianlong dari dinasti Qing, vas bermotif merah teratai giok putih. Botol ini dalam kondisi sangat baik. Glasirnya penuh dan penuh. Penawaran awal adalah 1 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 200.000 yuan. Penawaran awal, 1 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 200.000 yuan. 1,2 juta. 1,4 juta. 4 juta. Apakah ada orang lain yang menawarkan lebih dari saya? Harta karun ini. Ini milikku. Karena lelaki tua ini, dia sangat suka menghabiskan uang. Hari ini, biarkan dia membayar sedikit lebih banyak darah. 5 juta. 6 juta. Tuan Li, apakah Anda mencoba melawan saya? 7 juta. 8 juta. Sebotol dari dinasti Qing, itu benar-benar berhasil mendapatkan 8 juta. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini benar-benar membuka mata. Tidak heran dia adalah Presiden Gou. Dia benar-benar kaya dan murah hati. 10 juta kali. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 11 juta. Oh sayang. Awalnya saya ingin menyingkirkan vas ini, beli kembali. Berfungsi sebagai panci kamar untuk adikku, karena ketua Gou sangat menyukainya. Kemudian saya akan membiarkan Presiden Gou berada di sana. Anda. 11 juta kali sekali. Juta 2 kali. Ribuan juta, 3 kali lipat. Kesepakatan. Kamu bocah. Anda melakukannya dengan sengaja, dan harga tertinggi menang. Bagaimana ketua Gou berhasil menangkapnya? Mengapa Anda masih tidak bahagia? Kamu pengantar makanan kotor. Anda melakukannya dengan sengaja. Selanjutnya, itu adalah grand final dari acara penilaian ini.
Setengah liontin pola awan. Tawaran awal adalah 100 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 10 juta. Tawaran awal adalah 100 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 10 juta. Setengah potong liontin Xuanling ini. Ini adalah salah satu kunci untuk membuka kunci reruntuhan kuno. Pola pada liontin giok ini. Saya pikir saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Cornucopia. Setengah dari liontin berpola awan ini. Ini adalah pusaka leluhur dari keluarga Chu kami. Saya tidak ingin tersesat selamanya. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki pasangan. Hanya ketika kedua bagian menyatu, mekanisme dapat dibuka kuncinya. Masuki reruntuhan. Di dalamnya ada peninggalan leluhur keluarga Chu. Kaligrafi dan lukisan antik. Saya harus menangkapnya. 200 juta. 300 juta. Kepala keluarga Chu. Saya mendengar liontin giok ini adalah harta berharga keluarga Chu. Tapi saya sangat suka liontin giok ini. Aku harus merepotkan kepala keluarga Chu untuk berpisah dengannya. Menurut Anda, siapa Anda? 500 juta. 600 juta. Saya mendengar keluarga Chu sedang mengerjakan sebuah proyek di sisi barat kota. Kebutuhan mendesak akan arus kas. Kepala keluarga Chu. Saya menolak untuk percaya Anda memilikinya. Begitu banyak likuiditas. Naik. $1 miliar. Jika Anda bertemu dengan pemimpin, saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Jumlah uang ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki keluarga Chu saya. Setetes air di lautan. Saya bahkan tidak peduli dengan kamar dagang Yunzhou. Apakah Anda akan melawan saya? Saya tidak berani. Ketua Go benar-benar menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Seseorang memegang pistol ke kepalanya. Dia langsung keluar. Hari ini, sebagai kepala keluarga Chu, hadiah dikeluarkan. Siapa yang bisa memberikan petunjuk tentang separuh lainnya dari liontin giok? Keluarga Chu berhutang budi padanya. Jika dia bisa mengeluarkan separuh lainnya dari liontin giok, keluarga Chu kami pasti akan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Apa yang kamu inginkan, nak? Anda hanya seorang pengantar makanan yang bau. Mungkinkah dia masih ingin merebut liontin giok itu? Benar-benar sembrono tentang tempatnya. Li Cheng. Ini bukan hanya beberapa botol anggur. Beberapa rantai emas. Ini adalah barang antik yang bernilai banyak uang. 1 miliar. Bahkan jika aku menjualmu, aku bahkan tidak akan membuat sebagian kecil. Tuan Li. Anda tertarik dengan liontin giok ini juga? Saya tidak tertarik dengan liontin setengah giok ini. Jika Anda tidak tertarik, mengapa Anda memperjuangkannya? Apa yang terburu-buru? Li Cheng, kamu benar-benar mencari bencana. Jika Anda memecahkan liontin giok, tidak akan berlebihan bagi kepala keluarga Chu untuk meminta seseorang mencabut Anda hidup-hidup. Jika saya mengatakan demikian, saya punya pasangan yang merupakan liontin utama. Omong kosong. Kepala keluarga Chu menawarkan hadiah yang begitu besar. Anda mengatakan Anda memiliki pasangan. Apakah Anda gila? Siapapun yang mengeluarkan separuh lainnya dari liontin giok, keluarga Chu kami pasti akan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Tapi jika kamu berani menggodaku, saya akan memastikan dia tidak bisa bertahan hidup dan mencari kematian tetapi tidak dapat. Li Cheng tidak terdengar tentang dia. Saya menyarankan Anda untuk tidak bermain-main dengan kepala keluarga Chu, tapi tidak apa-apa. Jika Anda bermain-main dengan kepala keluarga Chu demi teman sekelas kami, saya akan dengan enggan menerimanya. Aku akan mengumpulkan tubuhmu. Beraninya kamu begitu yakin? Saya tidak bisa menawarkan separuh saya yang lain. Separuh lainnya dari liontin giok ada di tas saya. Li Cheng, oh Li Cheng, saya pikir otak Anda pasti ditendang oleh keledai. Jika Anda memiliki nyali, tunjukkan padaku. Baiklah. Bukan tidak mungkin. Saya pasti berhalusinasi. Dari mana Anda mendapatkan liontin giok ini? Anda mengatakan ini. Ini sebelum saya meninggalkan rumah. Di rumah saya. Ditemukan di sebelah baskom yang rusak untuk memberi makan anjing. Saya pikir polanya cukup unik. Jadi saya dengan santai mengeluarkannya. Ditemukan di sebelah baskom yang rusak untuk memberi makan anjing. Tuan Li, tahukah Anda? Liontin giok ini sangat penting bagi keluarga Chu kami. Ketahui sedikit. Tapi itu juga tidak terlalu jelas. Tapi sekarang sepertinya. Lebih baik dari beberapa orang. Kalung emas tergantung di lehernya. Ini jauh lebih berharga. Tuan Li dengan sungguh-sungguh meminta Anda untuk berpisah dengannya. Pindahkan setengah dari liontin berpola awan ini kepadaku. Kondisi apapun. Selama keluarga Chu bisa melakukannya. Tidak pernah menolak. Kepala keluarga Chu benar-benar melakukan upacara akbar seperti itu. Tuan Chu, Anda terlalu baik. Karena liontin giok ini sangat penting bagi keluarga Chu Anda. Kemudian aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Dan begitulah seharusnya. Tuan Li adalah kebaikan yang luar biasa. Keluarga Chu tidak akan melupakannya sampai akhir zaman mereka. Mulai hari ini, kamu adalah keluarga Chu saya, sekutu yang paling terhormat. Kepala keluarga Chu terlalu kasar. Ini hanyalah takdir. Bounty yang dijanjikan sebelumnya 10 kali lipat dari tawaran. Juga, keluarga Chu kami, saya berhutang budi besar padamu. Presiden Go Manager Zhao. Anda masih memikirkannya sekarang. Pakaian yang saya kenakan, apakah dingin? Tuan Li adalah tamu kehormatan keluarga Chu karena kalian berdua sangat menyukainya. Memandang rendah orang. Kemudian semua duduk di sini dikenang untuk waktu yang lama. Xiao, kamu tinggal di sini dan mereka. Jika Anda berani bangun dan kemudian membunuh mereka, saya salah.
Tolong, kasihanilah. Biarkan aku pergi. Kepala keluarga Chu. Bagaimanapun, saya adalah presiden Anda. Kamu mempermalukanku seperti ini. Menyinggung Tuan Li. Itu berarti menyinggung keluarga Chu kami. Li Cheng. Ah tidak. Teman sekelas lama. Demi teman sekelas kami. Tolong biarkan kepala keluarga Chu mengampuni saya. Kepala keluarga Chu, Wang Zong, agak berisik di sini. Saya akan pergi dulu. Tuan Li, saya kebetulan akan pergi juga. Mengapa tidak pergi bersama? Apakah Tuan Li biasanya mengendarai ini saat keluar? Presiden Chu, lihat, mobil saya tidak hanya mampu. Tampilan panorama 360 derajat. Anda juga bisa mencium aroma alam. Betapa indahnya. Tuan Li benar-benar rendah hati. Jadi saya pergi dulu. Tidak heran dia seorang master, benar-benar mengesankan. Hei, Tong Tong. Ayo putus. Ah. Mengapa, Tong Tong? Apakah kamu tidak mencintaiku lagi, Li Cheng? Anda hanya seorang pengantar makanan yang bau. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan. Mengapa saya harus bersama Anda? Bukankah Anda bilang, apakah Anda akan menikah dengan saya setelah lulus? Anda baru lulus sebulan yang lalu. Bagaimana bisa? Li Cheng, berhenti bermimpi. Biarkan Anda menjadi orang pengantar makanan yang bau. Bantu saya membayar uang sekolah saya selama 2 tahun ke depan. Itu karena mereka memandang tinggi Anda. Jika tidak, siapa yang akan tertarik pada Anda? 2 tahun terakhir ini. Saya menaruh semua uang yang saya peroleh dari mengantarkan makanan. Aku telah memberikan semuanya padamu. Saya tidak takut hujan lebat pada pukul 3 pagi. Saya tidak berharap Anda berpikir seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah kodok? Saya benar-benar harus makan daging angsa. Berhenti bermimpi. Viagra. Kali ini, dia benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Sayang kecil. Tentu saja, Viagra menepati janjinya. Hanya karena saya bekerja paruh waktu. Orang-orang itu semua memandang rendah saya. Tidak apa-apa, sayang. Viagra tersedia. Menjamin kinerja Anda lebih tinggi dari pekerja tetap. Terima kasih, WG. Hanya kata-kata terima kasih. Saya tidak bisa puas. Menjengkelkan. Putus adalah yang terbaik. Setidaknya itu membuatku melihat dengan jelas. Dia adalah manusia atau anjing. Berikan uang itu kepada orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini. Itu benar-benar menjijikan saya. Viagra. Anda berjanji kepada saya. Mereka ingin meningkatkan kinerja mereka. Sayangku sayang. Bukan itu saja. Apakah perusahaan kehabisan arus kas? Tunggu 2 hari lagi. Saya pasti akan membelinya dalam beberapa hari. Bukankah itu Li Cheng? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Tuan, apakah Anda ingin melihat mobilnya? Apakah Anda memiliki favorit? Saya merekomendasikannya kepada Anda. Dia hanya seorang pengantar makanan. Di mana Anda punya uang untuk membeli mobil? Li Cheng. Saya pikir Anda tidak boleh membuang waktu lagi. Saya sudah mengatakan kami putus. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Seperti plester yang tidak mengerti. Ini mantan pacarmu. Bagaimana ini orang pengantar makanan? Dia seperti lumpur yang berantakan, tidak bisa memanjat dinding. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan Viagra. Saya seharusnya sudah melihat mata Liu Tong sejak lama. Dia telah terkuras darah selama 2 tahun. Jangan terlalu bodoh tentang itu. Siapa bilang aku datang ke sini untuk menemuimu? Saya di sini untuk membeli mobil. Oke, Tuan. Dengan cara ini, tolong izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Anda beli mobil. Kami tidak menjual mobil listrik di sini. Siapa bilang saya akan membeli mobil listrik? Saya akan membeli mobil termahal Anda. Mobil termahal. Anda seorang pengantar makanan, dan bahkan membeli mobil termahal. Tuan, ini adalah mobil termahal kami. Bernilai 15 juta. Jika Anda tidak mampu membelinya, maka jangan menyentuhnya. Itu mematahkannya. 10 diantaranya bahkan tidak akan cukup untuk Anda bayar. Ini satu-satunya. Li Cheng. Berhenti berpura-pura. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Pakaian harus yang paling berharga. Cukup geser kartu Anda. Ternyata itu kartu hitam. Viagra. Apa itu kartu hitam? Hanya satu sesi penyimpanan yang melebihi 20 juta. Hanya dengan begitu Anda memenuhi syarat untuk menggunakan kartu hitam. Bagaimana mungkin? Dia seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin? Palsu. Dia hanya berpura-pura kaya. Pembayaran berhasil. Mobil ini milikmu sekarang. Bagaimana mungkin? Bagaimana Li Cheng bisa punya begitu banyak uang? Kamu celaka. Kali ini, dia benar-benar menyinggung besar. Mengendarai mobil mewah ini sangat luar biasa. Saudara Chen. Bos Li. Akhirnya, aku telah menunggumu. Saudara Chen, apa yang Anda lakukan di sini? Sampel. Koleksi. Election Sauf I. Cocok untuk. Saudara Chen. Silakan duduk. Tuan Li, silakan lihat. Berikut adalah beberapa model yang telah kami pilih, menghususkan diri dalam sampel alkohol.
Semua adalah kategori kelas atas. Saudara Chen, tunggu aku sebentar. Baiklah. Bos, apakah anak ini dapat diandalkan? Mungkinkah itu penipuan? Mari kita tunggu dan lihat. Jika dia berani menipu pavilion kirim kami, saya sama sekali tidak akan. Saudara Chen, lihatlah kualitas anggur saya. Luar biasa. Rasanya persis sama dengan sampelnya. Warnanya bahkan lebih cerah. Tuan Li benar-benar pria dengan kemampuan hebat. Anggur merah berkualitas tinggi seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh siapa saja selama Anda menyediakan persediaan yang cukup. Biarkan Kilin Pavilion menangani penjualan. Keuntungan akan dibagi menjadi 4 kayu. Baiklah. Beberapa jam kemudian. Datang ambil barangnya. Baiklah. Tuan Li. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Saya tidak percaya Anda memiliki begitu banyak stok. Ini adalah anggur merah berkualitas tinggi. Bahkan pavilion Kilin kami tidak bisa mendapatkan satu kotak pun. Begitu banyak kargo. Seluruh mobil hampir tidak dimuat. Chen terkesan. Ini hanya puncak gunung es. Itulah jenis barang yang Anda dapatkan. Aku akan memiliki sebanyak yang kamu inginkan. Ada perjamuan jaringan di pavilion Kilin malam ini. Kamu harus menghormati aku dengan kehadiranmu. Seorang Cheng. Seorang Cheng. Saya salah sebelumnya. Maafkan aku. Oke, kata-kata itu semua benar. Li Dawei menyuruhku mengatakannya. Aku benar-benar menyukaimu. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Tuan Li, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Saya akan pergi dulu. Perjamuan malam ini. Anda benar-benar harus datang. Itu bukan Anda saat itu. Dia tidak menyukai saya karena menjadi pengantar makanan. Ketika Anda memperlakukan saya seperti ATM, bagaimana mungkin saya tidak pernah berpikir hari ini akan tiba? Bahkan jika aku, Li Cheng, turun dan keluar. Saya tidak peduli dengan orang-orang seperti Anda. Seorang wanita yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan. Seorang Cheng. Saya benar-benar tahu saya salah. Bisakah Anda memaafkan saya? Jangan panggil aku Ah Cheng. Saya merasa menjijikan. Sementara suasana hati saya sedang baik saat ini. Cepat dan tersesat. Jangan tahu malu dengan wajahmu. Saya sudah sangat rendah hati dan mohon kepada Anda hanya dalam beberapa langkah. Kamu pengantar makanan kotor. Anda harus terus mengudara untuk saya. Pernikahan. Menikahi seseorang terlalu mudah. Berikan saja pada diri sendiri. Seorang wanita mengenakan topi hijau, saya tidak menginginkan apa-apa sekarang. Anda. Bagaimana mungkin? Mobil mewah hari itu sama. Kamu dan Huang Weiwei berakting, bukan? Tujuannya adalah, dia hanya tidak ingin putus denganku. Bagaimanapun, kami putus. Katakan apapun yang Anda inginkan. Mulai sekarang, saya punya uang atau tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda. Liu Tong. Mereka telah berhutang sewa selama sebulan. Tidak ada lagi pembayaran. Aku akan membuang semua sampahmu ke sana. Tuan Li. Minuman kelas atas yang Anda tawarkan. Dia sangat dicintai. Saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan satu botol anggur. Tuan Chen, ini dia. Tuan Li Cheng. Baru-baru ini, pavilion Kilin kami. Minuman keras premium panas. Semua disediakan oleh Tuan Li. Jadi ini Tuan Li. Benar-benar menjanjikan di usia muda. Anggur merah ini ditawarkan. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Iya, Tuan Li berpakaian polos. Tapi dia benar-benar mampu. Ini adalah kartu nama saya. Yo. Bukankah ini Li Cheng, pengiriman? Bagaimana Anda berakhir di acara seperti ini? Bos, jangan tertipu olehnya. Li Cheng ini adalah mantan pacarku. Hanya seorang pengantar makanan. Dia tidak memiliki keterampilan yang hebat. Lihat itu. Ini adalah hadiah dari Presiden Yang. Bernilai 1 juta. Saya akan memberitahu Anda, untuk acara-acara kelas atas seperti itu, bukan orang seperti Anda yang harus datang. Berhati-hatilah agar tidak diusir oleh keamanan. Wanita ini. Tolong tunjukkan rasa hormat. Tuan Li adalah tamu kehormatan yang saya undang. Itu juga dari pavilion Kilin kami. Mitra utama. Ini bukan tempat Anda untuk memerintahkan orang-orang di sekitar PFFT. Mitra seperti apa? Saya pikir dia seorang penipu. Dia seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin mereka membeli anggur merah kelas atas? Apa status saya? Ini bukan tempatmu untuk menilai. Tapi Anda. Bagaimana? Tidak mengikuti Li Dawei lagi. Mungkinkah mereka telah menemukan pengisap lain lagi? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Maaf. Maaf mengganggu semua orang. Dia tidak tahu aturannya. Tuan Li berasal dari pavilion Kilin. Mitra utama. Anda telah menyinggung Tuan Li. Pengusiran. Tuan Li. Dia hanya seorang pengantar makanan. Dia adalah penipu. Li Cheng. Kamu. Uang langsung disalin dengan cornucopia. Ini pasti lebih mudah dideteksi. Tetapi jika saya mengandalkan banyak, dapatkan kesempatan untuk menjadi kaya, plus, dengan usahanya sendiri, sulit untuk tidak berhasil. Ayah. Duduk. Yo. Xiao Cheng kembali. Dan Anda masih mengendarai sepeda listrik lama Anda. Belajar dari sepupu Anda. Mobil baru yang baru saja saya ambil beberapa hari yang lalu. Ini masalah besar. Jika Anda bertanya kepada saya, Xiao Hui benar-benar punya nyali. Kemudian lihat Li Cheng. Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dari pengiriman pesan bawah? Saya kira saya akan mengantarkan makanan seumur hidup saya. Anda bahkan tidak bisa membeli mobil. Iya. Xiao Hui. Kami adalah kerabat sejati. Akan ada kesempatan untuk kembali. Jangan lupa untuk mendukung adik perempuan Anda. Iya. Saudara Hui. Anda adalah salah satu generasi kami. Orang yang paling tangguh. Tidak seperti Li Cheng.
Mengantarkan makanan bahkan tidak masuk akal. Menghasilkan beberapa dolar dan 2 kurma. Saya terlalu malu untuk memanggilnya sepupu saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya bertemu dengannya baru-baru ini. Manajer Wang dari Su Group. Dia adalah tembakan besar. Dia menyebutkan bahwa keluarga Su memiliki mutiara bercahaya. Mutiara bercahaya ini awalnya sepasang. Selama saya bisa menemukan yang kedua, mereka dapat bekerja sama dengan grup Su. Kemudian saya bisa melayang ke ketinggian yang sangat tinggi. Aku, Xiao Hui, adalah orang yang memiliki keterampilan, tidak seperti beberapa orang. Jangan pernah membuat perbedaan. Mutiara bercahaya ini adalah harta langka. Bahkan dengan uang, Anda tidak bisa membelinya. Tapi jangan khawatir. Saya sudah punya cara untuk memulai. Tidak akan lama sebelum Anda mendapatkannya. Buah kedua yang dicari keluarga Su, mutiara bercahaya. Ini mungkin peluang. Selama saya menggunakan cornucopia, mereplikasi yang persis sama, maka mereka bisa bekerja sama dengan keluarga Su. Ini semua masalah kecil, tapi ruangan ini terlalu pengap. Bagaimana kalau kita pergi berjalan-jalan? Tentu saja. Saya bisa mengajak Anda berkeliling. Saya membeli mobil baru, meskipun itu bukan mobil mewah papan atas. Tapi itu lebih baik daripada seseorang yang mengendarai sepeda listrik yang rusak. Jauh lebih kuat. Ayo pergi. Jiang A 88.888. Jiang A 88.888. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Ini jelas mobil saya. Mobil ini bernilai 15 juta. Bukan hanya lebih dari 1 juta. Apakah Anda ingin masuk dan duduk sebentar? Rasakan. Interior mobil mewah senilai puluhan juta. Tanpa diduga, mobil ini milik Xiao Cheng. Li Hui adalah taipan palsu. Pamer dengan mobil orang lain. Mengapa saya harus? Mobil ini pasti disewa oleh Anda. Anda hanya seorang pengantar makanan. Bagaimana mereka bisa membelinya? Mobil senilai lebih dari 10 juta. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Saya pergi dulu. Tunggu saja. Dia tidak menyangka Xiao Cheng begitu kaya dan sangat rendah hati. Iya. Xiao Cheng adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan. Perlambat mengendarai putra Anda. Menghela nafas. Yang itu, berhenti. Pekerja pengiriman tidak diperbolehkan masuk. Cepat dan pergi. Saya mencari manajer Wang E dari perusahaan Anda. Saya datang ke sini karena saya memiliki urusan untuk didiskusikan. Anda. Bicaralah dengan manajer Wang tentang bisnis. Cepat dan pergi. Jangan menghalangi pekerjaan saya di sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pemegang grup Su. Apa yang terjadi? Tuan Su, orang ini adalah berbicara dengan manajer Wang tentang bisnis. Saya pikir dia hanya mencari peluang. Diam-diam menaiki menara. Saya hanya menyuruhnya pergi. Nama saya Li Cheng. Saya memiliki bisnis penting untuk didiskusikan dengan perusahaan Anda. Mutiara bercahaya. Grup Su kami. Memang, mereka mencari mutiara bercahaya. Tapi Anda. Kartu kerja. Tuan Li. Mutiara bercahaya yang dicari keluarga Su kami. Ini jelas bukan barang kerajinan umum di pasaran. Anda yakin memiliki prospek? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya. Aku perlu melihat mutiara bercahayamu terlebih dahulu. Harta karun keluarga Su. Ini juga sesuatu yang dapat Anda tonton dengan bebas. Tuan Su, mengapa Anda berada di perusahaan hari ini? Saya datang ke perusahaan. Apakah saya masih perlu melapor ke manajer Wang terlebih dahulu? Tentu saja tidak, Tuan Su. Nama saya Li Hui. Ini adalah kartu nama saya. Tuan Su, Anda tidak boleh mempercayai Li Cheng. Dia hanya seorang pengantar makanan. Beberapa hari yang lalu, entah bagaimana saya menyewa mobil. Penipuan dan penipuan. Anda baru saja mengatakan Anda ingin melihat mutiara bercahaya. Biarkan aku melihat mutiara bercahaya sekali. Saya bisa menghasilkan yang identik. Anda bocah kecil pengantar makanan. Saya masih ingin melihat mutiara bercahaya. Keluar dari sini dengan cepat. Tuan Su, manajer perusahaan Anda. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Mereka semua pandai meremehkan orang lain. Pria pengiriman bau. Anda. Diam, Tuan Su. Biarkan dia melihat. Li Cheng, apa yang kamu lakukan? Cepat dan lepaskan. Merusak mutiara bercahaya. Bahkan jika Anda mengantarkan makanan seumur hidup, masih belum cukup untuk mengimbangi. Sembrono. Jangan khawatir. Hidup itu sangat indah. Kamu sangat mudah tersinggung. Bukankah ini di sini? Bukankah kamu bilang kamu memiliki mutiara bercahaya? Di mana itu? Mungkinkah dia mau menggoda Presiden Su? Jika kamu berani main-main denganku, jangan ragu untuk mencobanya. Bisakah Anda keluar? Gerbang utama grup Su. Karena aku berani datang hari ini, pasti ada mutiara bercahaya. Dia bahkan mengaku memiliki mutiara bercahaya untuk dirinya sendiri. Jika Anda memiliki mutiara yang bercahaya, saya akan mengantarkan makanan selama sisa hidup saya. Anda mengatakannya sendiri. Mungkin mengeluarkan yang lain. Manik-manik kaca hanya membodohi orang. Presiden Su, silakan lihat. Saya akan pergi. Kilau ini.
Tekstur ini, pola ini, dan pusaka leluhur keluarga Sukami, mutiara bercahaya ini, hampir identik. Sepupu, bukankah kamu bilang aku mengeluarkan mutiara bercahaya itu? Apakah Anda akan mengantarkan makanan selama sisa hidup Anda? Ingin saya mengajari Anda beberapa pengalaman? Izinkan saya memperkenalkan Anda pada yang lain. Situs dengan komisi yang relatif tinggi. Anda, Tuan Li, bisakah Anda datang ke kantor untuk diskusi terperinci? Mutiara ini sangat penting bagi keluarga Sukami. Penting. Ya, Anda bisa. Bisakah saya naik ke atas sekarang? Tentu saja Anda bisa. Dengan cara ini, tolong. Saya harap Anda memiliki banyak pengalaman. Saya buta barusan. Jangan mengingatnya. Tuan Li, silahkan. Sepupu, jangan lupa untuk mengantarkan makanan. Anda. Su Susong. Apa yang Anda coba lakukan? Presiden Su ini terlalu berlebihan. Tidak, tidak. Saya akui dia cantik. Tapi aku, Li Cheng, juga orang yang baik. Su Susong. Ini adalah kantor. Anda benar-benar tidak seharusnya. Tuan Su. Menghela nafas. Apa yang terjadi dengan mutiara bercahaya ini? Sepertinya mutiara bercahaya ini. Itu benar. Apa ini yang sebenarnya? Saya baru saja berada di lantai bawah. Masih tidak yakin tentang mutiara bercahaya ini. Bukankah itu sangat cocok untuk mutiara bercahaya kita? Mutiara bercahaya yang dicari keluarga Su saya. Luar biasa. Dan mutiara bercahaya ini adalah harta karun dari reruntuhan kuno. Ini mengandung sejumlah besar energi. Itu dapat memancarkan cahaya keemasan dalam gelap. Dan pola naga juga akan muncul. Presiden Su sekarang diputuskan. Tentu saja itu dikonfirmasi. Tuan Li, karena Anda bisa. Keluarkan mutiara bercahaya ini. Dia juga harus tahu tentang reruntuhan kuno. Jangan bertele-teleng denganku. Jido, aku ingin kamu bersedia berpisah dengannya. Kondisi adalah apapun yang Anda inginkan. Tuan Su, saya tidak kekurangan uang. Saya ingin satu kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Saya tahu grup Su ada di sini. Dunia barang antik memiliki pengaruh yang signifikan. Bagaimana dengan saya? Saya ingin membuka toko barang antik. Mampu berkolaborasi dengan Pak Li. Ini adalah kehormatan saya. Manajer Wang, masuk sebentar. Tuan Su, Anda datang kepada saya. Pria pengiriman bau. Mengapa kamu belum pergi? Apakah anak ini berpura-pura? Saya tahu itu. Seorang pengantar makanan yang bau. Bagaimana mungkin dia mengungkitnya? Mutiara bercahaya sejati. Tuan Su, jangan khawatir. Saya akan meminta penjaga keamanan segera mengusirnya. Kemudian beri dia pelajaran yang keras. Manajer perusahaan Anda. Dengan penjaga keamanan di lantai bawah. Apakah perspektif mereka serupa? Pria pengiriman bau. Bagaimana Anda berbicara? Diam. Tuan Li adalah kami. Tamu terhormat dari grup Su. Mutiara bercahayanya nyata. Apa? Dia. Bagaimana mungkin seorang pengantar makanan bisa melakukan itu? Buat draft kontrak dengan cepat. Selama dibutuhkan oleh toko barang antik Tuan Li. Su grup kami menyediakan ini tanpa syarat. Selama Tuan Li bersedia mentransfer mutiara bercahaya. Anda adalah grup Su kami. Mitra terdekat. Di bawah grup Su kami. Semua sumber daya akan diarahkan ke arah Anda. Kerja sama dimungkinkan. Tapi saya memiliki satu syarat lagi. Silakan lanjutkan. Saya pikir manajer Wang adalah sesuatu. Sepertinya tidak benar. Memegang posisi yang begitu penting. Anda mengatur yang lebih profesional. Dan mereka yang tahu bagaimana menghormati orang lain dengan lebih baik. Terhubung dengan saya. Tuan Su, saya telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Anda tidak bisa menggantikan saya. Departemen Sumber Daya Manusia, daftar sekarang. Prosedur pengunduran diri manajer Wang. Presiden Su terus terang. Mutiara bercahaya ini kembali kepada pemiliknya yang sah. Terima kasih, Tuan Li. Malam ini, saya akan mengadakan perjamuan di genting restoran. Pastikan untuk menghormati kami saat Anda tiba. Mudah. Tuan Li, apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggil mobil untuk Anda? Saya telah membersihkan sepeda listrik Anda untuk Anda. Itu bukan tanpa gunanya. Telepon, 1738572306. Itu bukan Presiden Su. Secara pribadi mengirimkannya? Bagaimana cara mengendarai sepeda listrik? Saya tidak tahu. Lihat sikap penjaga keamanan. Dia pasti memiliki latar belakang yang signifikan. Sepertinya dia menyelesaikannya. Masalah dengan mutiara bercahaya perusahaan. Presiden Su sangat sopan padanya. Saat membuat liontin giok dan mutiara bercahaya, Cornucopia jelas berbeda dari biasanya. Pola mangkuk harta karun dan liontin giok. Mereka persis sama. Apa yang dikatakan Presiden Su hari ini? Reruntuhan dan energi kuno. Cornucopia dapat mereplikasi item. Tidak tahu. Untuk mutiara bercahaya itu sendiri, yang mengandung energi, apa efeknya? Mungkinkah seperti yang dijelaskan novel itu? Itu dapat menumpuk energi. Atau di mana mutiara bercahaya? Bagaimana itu menghilang? Mungkinkah mangkuk harta karun adalah harta karun? Mutiara bercahaya menyerapnya. Benar saja, mangkuk harta karun ini.
Ini jauh lebih dari sekadar mesin fotokopi. Mungkin itu sendiri. Harta karun yang luar biasa. Keluarga Su dan Chu, semua harta karun terhubung dengannya. Rahasia apa yang tersembunyi di balik semua ini? Rasanya seperti kekuatanku meningkat. Mengapa tidak ada tanggapan? Mungkinkah setiap harta karun hanya bisa menyerapnya sekali? Sepertinya dia perlu mengumpulkan lebih banyak harta karun di masa depan. Duduk, duduk, duduk. Anda duduk. Tuan Li, engkau benar-benar doaku kekayaan. Anggur merah yang Anda tawarkan. Sekarang di pasar gelap, itu sudah 3 kali lipat. Ini adalah kerja sama kami, itu benar-benar menyenangkan. Selama Chen puas, itu sudah cukup, ini hanya masalah saling menguntungkan. Tuan Li, Anda sangat mampu. Saya tidak tahu apa yang Anda miliki untuk barang antik. Jet Sense tidak tertarik. Ada pertemuan pertukaran pribadi di Gua Fantian. Dikatakan bahwa ada beberapa item luar biasa. Penyelenggara memiliki latar belakang yang mendalam. Semua tamu adalah tokoh teratas. Butuh banyak usaha untuk menyelesaikannya. Keundangan. Apakah Anda ingin ikut dengan saya dan melihatnya? Sesuatu yang luar biasa. Tidak tahu. Apakah ada yang berhubungan dengan Cornucopia? Oh. Sesi jaringan pribadi. Kedengarannya agak menarik. Saudara Chen, kirimkan saya waktu dan alamatnya. Baiklah, serahkan padaku. Hai, pengantar. Apakah Anda mengerti aturannya? Tersesat. Ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Cepat, cepat. Jangan menghalangi jalan VIP. Sembrono. Ini aku, Chen Zitian. VIP yang diundang secara pribadi. Tuan Li Cheng. Tuan Chen. Tolong jangan bercanda. Kami akan memiliki semua aturan yang jelas. Dan pakaiannya acak-acakan. Maaf, kami tidak menghibur Anda. Dia orang pengiriman yang bau. Dia bahkan mungkin tidak bisa masuk ke dapur. Anda. Dunia benar-benar berubah secara dramatis. Kucing atau anjing apa? Masih berani berkumpul di tempat seperti ini. Kenakan rompi kuning. Saya pikir saya bisa mencapai tingkat orang biasa. Ini lucu. Bisakah ini diakui? Kartu tertinggi emas hitam. Maaf, Tuan Li. Yang lebih muda buta. Anjing kecil itu memandang rendah orang. Anda orang dewasa memiliki banyak hal. Jangan mengingatnya. Silakan masuk. Anda benar-benar memiliki kartu tertinggi emas hitam keluarga Chu. Kartu emas hitam tertinggi. Apa-apaan? Diam. Itu adalah seseorang yang tidak bisa kita main-main. Ayo pergi, Saudara Chen. Siapa orang itu? Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Tidak tahu. Dia datang bersama dengan Chen Zitian. Apa yang dilakukan Chen Zitian? Tuan Li. Sepertinya Anda memiliki reputasi sekarang. Reputasi bisa baik atau buruk. Ini pasti Tuan Li Cheng Li. Seperti yang diharapkan, reputasi tidak sebaik bertemu langsung. Saya adalah penyelenggara pertemuan pertukaran ini. Nama keluarganya adalah Long, kepala keluarga Chu dan Presiden Su. Mereka bahkan melakukan panggilan khusus. Biarkan aku menjagamu. Keluarga Chu dan Su. Dua keluarga elit teratas di kota Yun. Mereka bahkan menyapa orang ini. Iya. Siapa dia? Terima kasih atas kesulitan Anda, Tuan Long. Tuan Li terlalu sopan. Jangan ragu untuk berkunjung. Mudah-mudahan, ada sesuatu di sini yang menarik minat Anda. Fragmen logam yang tidak diketahui. Cornucopia bereaksi. Benda ini tampak seperti harta karun. Ada semacam koneksi. Mungkinkah itu semacam hal juga? Barang antik yang terbuat dari bahan khusus. Benda ini tidak terlihat istimewa. Ada begitu banyak harta karun yang tidak Anda lihat. Mengapa Anda jatuh cinta ini? Potongan token besi hitam ini. Ini adalah pertemuan pertukaran. Item lelang paling misterius. Dikatakan berasal dari satu tempat. Diperoleh dari lokasi peleburan kuno. Bahan tidak diketahui, sangat keras. Saudara Li tampak sangat tertarik padanya. Kelihatannya cukup unik. Saya ingin mempelajarinya. Saya ingin potongan logam ini. Menurut aturan, Anda masih harus melalui proses penawaran. Tawaran awal adalah 5 juta. Ya, Anda bisa. Berikutnya untuk dilelang, token besi Xuan. Tawaran awal adalah 5 juta. Setiap tawaran tambahan tidak boleh kurang dari 500.000 yuan. 5 juta. Karena Anda ingin memenangkan token Xuantie ini. Kalau begitu saya akan menambahkan sedikit masalah untuk Anda. 5,5 juta. HMPH. Beberapa orang, ya. Sesuatu yang Anda inginkan. Saya bersikeras untuk memasukkan kaki saya ke dalamnya. 10 juta. Itu langsung berlipat ganda. Tuan Li benar-benar murah hati. 11 juta. Token besi hitam ini bernilai paling banyak 6 juta. Sekarang sebenarnya 11 juta. 20 juta olahraga. Apakah Ketua Go masih ingin mengikuti? Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Li. Benar saja, itu bukan lembaran besi biasa. Kepadatan dan tekstur ini. Cornucopia menanggapinya. Dan Tuan Long mengatakan bahan-bahannya tidak dapat dianalisis. Mungkinkah itu seperti menggunakan cornucopia? Ini adalah paduan kuno yang sama yang tidak diketahui. Suara itu luar biasa. Dengarkan saja kualitas suaranya. Anda tahu itu bukan barang biasa. Sepertinya penilaian saya benar. Dua hal ini. Kemungkinan besar dari asal yang sama. Atau mereka menggunakan spesies yang sama. Dibuat dari keahlian yang hilang. Token Xuantai ini sendiri mungkin ini memiliki tingkat koleksi yang sangat tinggi dan nilai arkeologi. Bahkan mungkin disembunyikan petunjuk tentang asal-usul Cornucopia.
Tuan Li. Agak merepotkan. Bisnis anggur kami terlalu besar. Itu telah menyentuh kue beberapa orang. Pemasok minuman keras terbesar di kota Yun, Jin Dafu dari Jinding Group membuat pernyataan. Dia mengatakan dia ingin kami membuat kesan yang baik. Pengaruh mereka cukup besar. Baik dunia bawah maupun pihak yang sah terlibat. Jin Dafu. Apa latar belakangnya? Lai Bao yang khas. Mengandalkan kekayaan dan pengaruh keluarganya. Tirani dan tirani. Dia pasti akan menargetkan pasokan-pasokan kami. Atau tersandung area lain. Tidak lain adalah badut kecil yang lompat-lompat. Biarkan dia datang. Toko anti pavilion Cheng Yu saya akan segera dibuka. Mereka membutuhkan kebisingan untuk menegaskan otoritas mereka. Jika dia berani bergerak. Mari kita ambil grup Jinding dulu. Kakak laki-laki, Chen Zitian. Keluar dari sini. Keluar, keluar. Beraninya kamu mencuri bisnisku. Hari ini, salurkan anggur dan resep Anda. Serahkan. Atau aku akan menghancurkan gudangmu yang rusak. Hancurkan smash. Siapa yang memberimu nyali? Beraninya Anda menimbulkan masalah di pavilion Kilin? Menghela nafas. Dia menyewa seorang pengantar makanan sebagai asisten. Bagaimana tampil untuk kita? Pengiriman terlambat. Jin Dafu. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Tidak. Bawa Anda semua. Sekarang, tersesat. Sejak saat itu, air sumur tidak mengganggu air sungai. Kedua. Saya tidak keberatan menempatkan Anda dan grup Jinding Anda. Sejak saat itu, dia dikeluarkan dari kota Yun. Hahaha. Siapa Anda? Bahkan lebih buruk dari kaki atlet. Di atas. Pertama, mulut pengantar makanan dihancurkan. Tuan Li, hati-hati. Sepertinya Anda memilih opsi 2. Jangan mendekat. Kakak laki-laki tertua saya adalah Jin Mantang. Beraninya kamu menyentuhku? Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Kembali dan beritahu kakak laki-lakimu. Li Cheng berkata begitu. Mulai sekarang, saya akan menjadi keputusan akhir tentang bisnis minuman keras di Pasar Yun. Jika Anda berani menimbulkan masalah lagi, saya tidak keberatan. Biarkan grup Jinding Anda melakukannya. Ubah proyek bisnis Anda. Misalnya, mendirikan warung penjualan air kemasan. Tunggu saja. Tuan Li, Anda, keterampilan Anda. Pengiriman makanan berjalan cepat. Dilatih untuk menghindari pengelolaan perpaan. Hahaha. Sekarang masalahnya terpecahkan. Bongkar mobil. Oh, benar. Hari pavilion Cheng Yu dibuka. Ingatlah untuk mengirim kartu ucapan ke Jinding Group. Baiklah. Pengantar bahkan berkata, mari beralih karir dan menjual air kemasan di warung pinggir jalan. Tidak berguna. Pengantar. Kamu menakut-nakuti seluruh kelompok seperti ini. Kakak laki-laki benar-benar jahat. Keahliannya sangat mengesankan. Li Cheng, kan? Itu saja. Bersama dengan keluarga Chu dan Su. Itu semua ada hubungannya dengan anak itu, sepertinya. Ini bukan hanya tentang keberuntungan. Tidak bijaksana untuk berhadapan langsung. Pergi. Yuk cek, pavilion Cheng Yu yang baru dibuka. Pastikan untuk mengidentifikasi masalahnya. Saya ingin dia gagal membukanya. Baiklah. Tuan, terima kasih atas masalah Anda. Biro Industri Proteksi Kebakaran, Industri dan Peninggalan Budaya. Beberapa departemen tiba-tiba mengatakan untuk bergabung untuk memeriksa. Mereka mengatakan mungkin ada masalah dengan dokumen kami. Itu semua pasti perbuatan keluarga Jin. Seperti yang diharapkan. Ambil semua dokumen kami. Periksa lagi. Pastikan hasil yang sangat mudah. Selain itu, kemajuan renovasi perlu dipercepat. Tetapi kualitas harus dijamin. Tuan Li diyakinkan. Tidak masalah. Saudara Chen. Kepada kepala keluarga Chu. Dan Presiden Su untuk menelepon. Katakan saja bahwa toko baru saya akan segera dibuka. Seseorang datang untuk menimbulkan masalah. Saya harap mereka dapat membantu menjaganya. Baiklah, aku akan segera pergi. Oh, benar. Kepala manajer Pavilion Kilin. Aku benar-benar ingin melihatmu. Dia bahkan meminta saya untuk melihat kapan Anda punya waktu. Bisakah Anda menyampaikan pesannya, Saudara Chen? Ada waktu. Saya, Li Cheng, pasti akan pergi ke ibu kota sendiri untuk berkunjung. Baiklah, saya akan pergi dulu.
Tuan Li, kan? Kami adalah tim inspeksi bersama kota. Menerima laporan dengan nama aslinya. Pavilion Chengyu memiliki bahaya kebakaran besar. Materi pendaftaran usaha yang diduga dipalsukan. Terutama tuduhan. Pameran inti kami mencakup artefak. Sumbernya tidak jelas. Diduga beredar ilegal. Sekarang, inspeksi mendadak yang komprehensif sedang dilakukan sesuai dengan hukum. Silakan bekerja sama dengan saya. Selamat datang, para pemimpin. Lakukan inspeksi. Kami beroperasi secara legal di Pavilion Chengyu. Semua prosedur terbuka dan transparan. Asal pameran jelas dan dapat diverifikasi. Pemimpin dipersilakan untuk memeriksa secara bebas. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. 91,8 meter. Bersaing denganku. Mari kita lihat apakah Anda mati hari ini. Beritahu Anda seberapa dalam perairan di industri ini. Hai. Ya. Saya mengerti. Penatua Chu secara pribadi bertanya. Tuan Su juga menjaminnya. Baiklah, kami sekarang berada di lokasi. Situasinya pada dasarnya dipahami. Jangan khawatir. Kita harus mematuhi hukum dan peraturan. Dia tidak akan pernah bersalah pada orang baik. Iya. Selamat tinggal. Tuan Li. Menghela nafas. Setelah pemeriksaan awal kami yang ketat dan menyeluruh. Fasilitas keselamatan kebakaran Anda lengkap. Bagian itu jelas, sepenuhnya sesuai dengan standar keselamatan. Materi pendaftaran bisnis lengkap. Tidak masalah sama sekali. Ini benar-benar kesalahpahaman. Itu adalah seseorang yang dengan jahat melaporkan mereka, membuang-buang sumber daya publik. Ini juga mengganggu persiapan normal Anda. Atas nama tim inspeksi, saya minta maaf. Kepala bagian Zhang terlalu kasar. Para pemimpin, ini juga merupakan tanggung jawab. Pemeriksaan ketat Anda. Ini juga berfungsi sebagai cara untuk mengawasi pekerjaan kita. Hal ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan dengan lebih baik. Terima kasih semua atas kerja keras Anda, para pemimpin. Hei, itu tidak sulit. Maka kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Semoga Pavilion Chengyu dibuka terlebih dahulu. Dan bisnis berkembang. Silahkan. Menghela nafas. Bro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Telepon yang Anda hubungi dimatikan. Itu kepala seksi Zhang dari sebelumnya. Awalnya, wajahku berubah menjadi gelap seperti dasar panci. Presiden kita masih punya cara. Lihat kepala bagian Zhang nanti. Perubahan sikap 180 derajat yang lengkap. Sekarang, Jin Mantang sangat marah, dia akan batuk darah. HMPH. Cara yang baik untuk mengantarkan makanan seperti yang buruk. Mereka benar-benar berhasil menangani inspeksi bersama. Aku benar-benar meremehkanmu. Keluarga Chu. Keluarga Song. Dengan pendukung-pendukung. Hanya saja berbeda. Saya hanya tidak tahu. Berapa lama kita bisa mengandalkan dukungan ini? Ketua Jin merasa terhormat untuk berkunjung. Dan dengan demikian gagal menyambut dari jauh. Tapi apa yang baru saja Anda katakan? Itu agak bias. Toko kami beroperasi secara legal. Semua prosedur selesai. Pengumpulan diturunkan secara teratur. Itu dapat menahan pemeriksaan apapun. Ini bukan tentang mengandalkan siapapun. Ini tentang aturan dan kekuatan. Disiplin dan kekuatan. Berhentilah mengudara di depanku. Anda, orang pengiriman, dia benar-benar mengira dia adalah Lau Pao. Mungkinkah dia menjual dirinya sendiri? Hatinya kotor. Ketua Jin, bagaimana menurut Anda? Anda. Ketua Jin. Pada hari ke-8 bulan berikutnya, pembukaan besar. Kami berharap dapat mengucapkan selamat atas kunjungan Anda. Kami menantikan bimbingan Anda kemudian. Li Cheng, kan? Tunggu dan lihat saja. Mengapa Anda hanya berdiri di sana dan pergi? Jadi apa sebenarnya latar belakang Bos Li? Para pemimpin keluarga Chu dan Su. Dia secara pribadi berdiri di atas panggung dan memotong pita. Berpakaian seperti ini. Apakah semua ahli tidak konvensional ini? Aura itu luar biasa. Saya senang berdiri di sini hari ini. Tuan Li Cheng. Bukan hanya keluarga Chu kami, teman dan sekutu yang paling penting.
dan mitra yang sangat kami kagumi. Kekuatan, karakter, dan visinya. Saya melihat ke atas dan melihatnya dengan semua mata. Munculnya Paviliun Chengyu. Tidak diragukan lagi akan membentuk kembali lanskap pemandangan anti kota Yun. Ini telah menjadi tolok ukur baru yang pantas. Saudari Chu benar. Saya mengagumi grup Su setelah tinjauan ketat. Dia mencapai kedalaman dengan Paviliun Chengyu. Kerja sama strategis yang komprehensif. Kami sangat percaya, di bawah kepemimpinan Tuan Li Cheng, Paviliun Chengyu pasti akan dibangun. Berbagai macam kolektor dan penggemar. Membawa lebih banyak kejutan. Promosikan bersama. Pewarisan dan perkembangan budaya tradisional. Baiklah. Menghela nafas. Bukankah itu ketua Jin? Manajer Jin dari Jin Group. Selamat datang, tamu kehormatan. Mengapa repot-repot menonton dari jauh dari luar? Mengapa tidak masuk dan minum beberapa cangkir teh bening? Beristirahatlah. Meskipun kami berada di Paviliun Chengyu, produk utamanya adalah barang antik dan barang-barang langka. Tidak ada ketua Jin. Tertarik dengan air mineral. Tapi secangkir teh bening masih cukup. Cepat, cepat, ayo pergi. Hei, Xiaolin. Saya memesan set dari Anda. Duplex di lantai atas. Apakah sudah selesai? Saya akan melihatnya dulu. Baiklah, aku akan datang menjemputmu sekarang. Hei, tidak. Saya bisa pergi sendiri. Anda fokus pada bisnis Anda sendiri. Ya ampun, bukankah ini Li Cheng? Sudah kubilang kau. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Dia adalah mitra Tuan Chen. Tiagra, lihat dia. Dan mengenakan kain ini. Dia mungkin diusir oleh Presiden Chen. Anda hanya seorang pengantar makanan, dan berani menggunakan kartu hitam palsu. Bertingkah seperti 13 denganku. Oh, ini adalah perintah. Apakah Anda dijemput di sebuah rumah megah? Berbau minyak dan asap. Jangan mengotori kamar kayu mereka. Li Cheng. Tahukah Anda berapa biaya meter persegi ini? Cukup untuk membawa Anda melewati angin dan hujan. Saya telah mengantarkan makanan selama 10 tahun. Bayi. Jangan bergaul dengan orang-orang dari masyarakat bawah. Membuang-buang kata-kata. Ayo langsung ke lantai atas. Saat ini, membelinya secara langsung bukanlah masalah uang. Tiagra. Rumah ini cukup bagus. Renovasinya agak tua. Saya harus mengganti semuanya nanti. Perubahan. Ganti semuanya. Selama bayi menyukainya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Memang ada beberapa orang. Tidak mampu membelinya, jadi masih perabotan keras. Tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah mengagumi sekilas mata. Menghela nafas, gadis. Berapa harga rumah ini? Tuan Li. Unit duplex lantai atas memiliki luas total 800 meter persegi. Harga totalnya adalah 380 juta. Jika Anda membayar penuh, Anda dapat mengajukan diskon 2%. 380 juta. Li Cheng, apakah kamu mendengarnya? Bahkan jika saya menjual Anda. Dan sepeda listrik Anda yang rusak. Mereka bahkan tidak bisa menebus jumlah kecil. Dan berpura-pura menanyakan harganya. Ini benar-benar lucu. Tiagra, Anda harus membelinya untuk mereka. Terakhir kali kamu berjanji padaku, kamu tidak membeli apapun. Kali ini, Anda harus menepati janji Anda. Itu. Atau mungkin kita bisa kembali dalam beberapa hari untuk membelinya. Tidak perlu diskon. Pembayaran penuh. Tanda tangani kontrak sekarang. Oke, Tuan. Selamat, Tuan Li. Anda sekarang genting villa. Pemilik dupleks lantai atas. Bagaimana ini mungkin? Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Kalian berdua terus memamerkan cintamu. Oh benar. Liu Tong, saya ingat Anda mengatakannya saat itu. Saya tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidup ini. Melihat ke belakang sekarang. Terima kasih atas pandangan ke depan Anda. Rahmat tidak menikah. Memamerkan cinta mati dengan cepat. Itu semua salahmu. Jika kamu tidak menghentikanku saat itu,
Saya adalah wanita di rumah ini. Itu semua salahmu. Sekarang Anda tahu itu salahku. Terlambat. Jika Anda bukan karena fakta bahwa Anda lebih menyukai orang kaya daripada yang miskin, sekarang saya tahu saya akan menyesalinya. Tidak ada lagi kesempatan. Anda. $380 juta meter persegi. Pembayaran penuh. Anak malang ini berubah sepenuhnya. Dia menjadi orang kaya baru. Dari mana uang itu berasal? Selidiki bisnis anggur merah yang rusak itu. Dan kemudian ada pavilion Chengyu. Sangat penting untuk mengidentifikasi masalah. Bahkan jika itu mengolok-olok. Anda juga harus sampai ke dasarnya. Gali untuk saya. Iya. Ketua. Kami menemukan pavilion Chengyu terbaru. Aliran modal yang tidak normal. Beberapa uang dalam jumlah besar berasal dari sumber yang tidak dikenal. Sumbernya tidak bisa dilacak sama sekali. Dan baru-baru ini, mereka telah melakukannya. Masih dengan pemilik tanah di barat kota. Ada kontak. Saya mendengar. Mereka ingin mengambil sebidang tanah itu. Itu dikembangkan kembali menjadi pasar barang antik yang besar. Sebidang tanah di sebelah barat kota. Kami memutuskannya terlebih dahulu. Dia seorang pengantar makanan. Dia tidak bisa dibiarkan maju. Pergi. Hubungi direktur uang segera. Berbicara. Kami bersedia membayar harga pasar. Harga 20% lebih tinggi. Rebut sebidang tanah itu. Juga, temukan kesenangan untuk Li Cheng. Beritahu dia bahwa dia berada di kota Yun. Ini masih grup Jinding kami. Terserah Anda. Dia adalah orang luar. Dan dia masih ingin merajalela di sini. Iya. Tuan Li mengalami kecelakaan. Grup Jinding tiba-tiba turun tangan. Sebidang tanah di sebelah barat kota. Bukan hanya harganya, lebih tinggi dari penawaran kami sebelumnya, 30% lebih tinggi. Dia bahkan menarik tali koneksi. Departemen terkait harus menilai kembali tanah. Proses persetujuan kami mungkin macet. Jin mantang putus asa dan putus asa. Mencoba menggunakan taktik licik seperti itu. Memaksa kita kembali. Hei, kenapa kamu punya waktu hari ini? Saya pernah mendengar tentang Anda. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Tidak apa-apa. Mereka ingin menaikkan harga. Aku hanya akan pergi bersamamu sampai akhir. Tidak perlu khawatir tentang pendanaan. Anda menghubungi beberapa perusahaan lokal. Media yang berani menggali kotoran. Dalam 3 tahun, Jinding Group. Prospek pelaporan pajak. Ungkapkan kepada mereka. Terutama beberapa biaya yang melambung. Penghindaran dan penghindaran pajak. Biarkan mereka melaporkannya dengan benar. Setelah Anda mengerti, lanjutkan dan lakukan. Dijamin membuat Jinding Group. Cicipi rasa reputasi yang hancur. Silakan. Baiklah. Aku berkata Li Cheng. Anda sudah sangat kaya. Mengapa Anda masih mengenakan pakaian untuk dibawa pulang itu? Ada apa dengan pakaian ini? Rasanya sangat nyaman. Maksud saya, inilah yang saya sebut memakai nostalgia. Tidak pernah melupakan jalan yang saya lalui. Duduk. Ayo, bantu saya menganalisisnya. Direktur Wang. Grup Jinding kami mengutip 800 juta. Harga ini adalah yang terbaik. Ketua Jin menawarkan harga ini. Jadi apa yang masih kita perjuangkan? Pavilion Chengyu menerima 900 juta. Ikuti aku sampai mati. Grup Jinding memiliki 950 juta yuan. Pavilion Chengyu menerima 1 miliar. Terus mengikuti. 1,1 miliar grup Jinding 1,1 miliar. Ketua Jin. Kami menerima laporan nama asli. Dalam 3 tahun terakhir, penghindaran pajak mencapai 300 juta yuan. Penggelapan pajak mencapai 300 juta. Laporan keuangan juga dipalsukan. Apakah ini benar? Ada juga laporan yang mengklaim ini. Perusahaan Anda bertujuan untuk memonopoli pasar. Sewa preman untuk mengintimidasi pihak lain. Bahkan akuisisi yang bermusuhan setelah perusahaan diambang kebangkrutan. Transfer aset. Bagaimana Anda menjelaskan kesalahan ini? Tidak. Ini tidak benar. Mereka semua memfitnah saya. Seseorang sengaja menjebak saya. Jangan percaya padaku, tidak ada dari kalian. Direktur Wang. Ini pavilion Chengyu. Mengenai tanah di sebelah barat kota. Skema perencanaan terperinci.
Kami berharap untuk menginvestasikan 1,5 miliar. Membangun hub untuk perdagangan barang antik. Tampilan budaya. Warisan budaya tak benda diintegrasikan menjadi satu. Pasar perdagangan barang antik. Diharapkan tersedia setiap tahun. Kotayun membayar pajak 200 juta. Ini juga dapat memecahkan masalah pekerjaan bagi ribuan orang. Semua bahan sempurna. Sumber pendanaan jelas. Ini adalah bukti dana yang dikeluarkan bank. Kasus. Ketua Jin, mengapa Anda tidak menanggapi secara langsung? Apakah secara diam-diam menerima tuduhan ini? Saya mendengar otoritas pajak telah campur tangan dalam penyelidikan. Kapan Anda berencana untuk bekerja sama dengan penyelidikan? Dievaluasi oleh Komite Evaluasi Penawaran Komprehensif. Pavilion Chengyu dilengkapi dengan baik. Sumber daya keuangan yang kuat. Rencana tersebut memenuhi persyaratan pembangunan perkotaan. Tidak ada catatan buruk. Pengumuman dibuat. Gunakan hak untuk bidang kota barat. Kembali untuk mewarisi apa yang dimiliki oleh Pavilion Giok. Ketua. Ayo pergi dulu. Ketua Jin. Menyingkir. Ketua Jin. Terima kasih, Direktur Wang. Tanda kepercayaan pada Pavilion Chengyu. Mengenai pembangunan pasar barang antik. Kami telah memutuskan, upacara peletakan batu pertama akan dimulai bulan depan. Secara teratur, kemajuan proyek akan dilaporkan kepada pemerintah. Kualitas yang benar-benar terjamin dan penyelesaian tepat waktu. Tuan Li sangat rendah hati. Proyek Anda sangat visioner. Pemerintah akan mendukungnya penuh. Saya harap Anda dapat mewujudkan proyek ini. Dibangun ke dalam. Kotayun kami adalah kartu panggilan budaya. Mendorong pembangunan ekonomi daerah. Direktur Wang, yakinlah. Pavilion Chengyu pasti akan memenuhi kepercayaan yang diberikan kepada kami. Untuk pengembangan budaya Kotayun. Dan pembangunan ekonomi. Menyumbangkan kekuatan. Tuan Jin Mantang. Kami menerima laporan nama asli. Setelah verifikasi. Setelah mengendalikan grup Jinding selama hampir 3 tahun. Bukti kuat penggelapan pajak besar-besaran. Pembayaran pajak mencapai 300 juta yuan. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Rolig E. Pada saat yang sama, kami telah menerima beberapa laporan mencurigai Anda dan Kotayun. Beberapa kasus penipuan komersial dalam 2 tahun terakhir. Kasus yang melibatkan ancaman kekerasan terhadap pesaing. Silakan kembali ke kantor polisi bersama kami. Selidiki. THTH ini tidak nyata. Seseorang menjebak saya. S-Roll. Apa yang Anda lakukan? Tidak, jangan lakukan itu. Saya memperingatkan Anda, saya ketua grup Jinding. Saya punya uang, aku bisa memberimu banyak uang. Ketua. Di sini. Saya tidak peduli siapa Anda. Kaya, ya? Ah. Sekarang dia adalah seorang tahanan. Ini. Anda harus mendengarkan saya. Hahaha. Ah. Saudara panjang, silakan, duduk. Ayo. Saudara Li. Selamat. Menghela nafas, rebut tanah di barat kota. Dia menggulingkan kuali emas lagi. Sekarang, Anda berada di dunia bisnis Kotayun. Itu adalah. Dia menjadi sangat terkenal. Hahaha. Saudara panjang, Anda terlalu baik. Itu hanya keberuntungan. Pasar baru. Kami membutuhkan senior seperti Anda. Tolong dukung kami. Saudara Li. Kali ini, mereka memanggilmu ke sini. Saya ingin mendiskusikan bisnis dengan Anda. Saya punya badge. Artefak yang kembali dari luar negeri. Kualitasnya sangat tinggi. Saya ingin menyimpannya bersama Anda. Mengadakan pameran dan lelang pertama. Saya tidak tahu. Bagaimana menurut Anda? Saya akan pergi. Ini adalah peningkatan Pavilion Chengyu. Peluang besar untuk pengakuan. Saya tidak bisa meminta lebih banyak. Detail spesifik. Mari kita bicara perlahan. Mari kita lakukan ini selanjutnya. Oh sayang. Keluarga Jin telah runtuh. Usaha baru telah berjalan dengan lancar. Ada juga sebuah rumah. Semua berasal dari harta karun ini. Tapi itu membawanya. Ini bukan hanya tentang kekayaan. Ada juga peluang dan tantangan. Kolam air ini. Itu semakin dalam dan lebih dalam. Namun, itulah yang membuatnya menarik. Lihatlah ini. Kelihatannya luar biasa. Katakan kepada Li Cheng untuk keluar. Toko yang menjual barang palsu. Dan mereka berani menjadi sebesar ini. Tuan Jin. Tolong tunjukkan rasa hormat. Di dalam Pavilion Chengyu, semua barang. Semua dijamin benar. Sumber yang jelas. Jika Anda tidak di sini untuk berbelanja, silakan pergi. Menurut Anda, siapa Anda? Seorang pekerja kumuh. Dan Anda bahkan layak berbicara dengan saya. Menghela nafas. Apakah Anda baik-baik saja?
Kamu pekerja yang tidak berguna. Dan Anda bahkan layak berbicara dengan saya. Aku akan pergi ke neraka bersamamu. Menghela nafas. Anda tidak terluka, bukan? Jin Dafu. Sepertinya keluarga Jin telah belajar pelajaran. Masih belum cukup bagi Anda untuk belajar. Hidup dengan ekor di antara kaki Anda. Li Cheng. Anda, orang pengiriman. Berhentilah dengan arogan dengan aku. Menurut Anda, siapa Anda? Izinkan saya memberitahu Anda. Hari ini, dia datang untuk menghancurkan toko. Jika Anda memilikinya, hitung sebagai satu. Semuanya palsu. Hubungi polisi. Jin Dafu. Perhatikan baik-baik. Karena ada begitu banyak orang hari ini. Yang ini. Teko Ixing Gu Jingzhou. Ada tulisan di bagian bawah panci. Ini mengandung tekstur berpasir yang unik. Anda mengatakan itu palsu. Baiklah. Mari kita verifikasi di tempat. Jika itu benar, Anda berbaring saja di tanah. Taruh di atas abu yang baru saja jatuh ke tanah. Jilat bersih untukku. Jika itu palsu, aku, Li Cheng, menghancurkan toko di tempat. Sejak saat itu, keluar dari bisnis barang antik. Apakah Anda berani berjudi? Jika itu perjudian, maka berjudilah. Siapa yang takut pada siapa? Karena Tuan Muda Jin sangat percaya diri. Tidak sebagus itu, saya juga bergabung. Itu adalah kepala keluarga Chu. Kepala keluarga Chu benar-benar datang ke pavilion Cheng Yu. Chu Yu. Itu adalah produk asli. Ini adalah karya Gu Jingzhou. Karya-karyanya. Saya telah mengumpulkan lebih dari 10 dari mereka. Saya berani memastikan. Ini benar-benar benar. Lihat tanda tangan di bawah ini. Ini pasti otentik. Apalagi yang bisa diverifikasi? Jin Daxiao. Silahkan. Chu Yu. Kamu imut kecil. Hanya sedikit imut dari keluarga Chu. Jika kepala keluarga kehilangan kursi sendok, Anda bukan apa-apa. Chu Yu. Anda, di siang bolong. Beraninya kamu menyentuhku. Bisakah saya bertahan? Posisi kepala keluarga. Itu bahkan tidak mengganggu Tuan Muda Jin dengan masalah apapun. Anda harus tetap khawatir. Jin Mantang, kan? Tetap di dalam. Dia dipukuli sampai mati. Chu Yu. Jangan berani. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bawa dia pergi. Coba saya lihat apakah saya berani. Chu Yu. Tunggu saja. Menghela nafas. Lihat. Drama pendek ini. Sipir alam ilahi. Itu terlalu indah. Hahaha. Saudara Li. Ini dia. Dari Administrasi Warisan Budaya Nasional. Direktur Yo. Oh. Baiklah. Direktur Yo. Ini dia. Saya telah menyebutkannya kepada Anda. Li Cheng. Tuan Li. Menghela nafas. Direktur Yo. Senang bertemu dengan Anda. Datang. Duduk. Tuan Li masih muda dan menjanjikan. Pencapaian Anda di dunia anti Kotayun. Kami sudah lama mendengarnya. Oh sayang. Direktur Yo. Anda menyanjung saya. Itu tugas Anda. Saya tidak tahu. Anda datang kali ini. Kami telah menerima berita yang dapat diandalkan. Ada sekelompok absen awal. Peninggalan budaya luar negeri ini akan diadakan di Eropa. Muncul di lelang pribadi. Salah satunya adalah, ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Harta karun nasional, tapi negara turun tangan. Ini dapat dengan mudah menyebabkan komplikasi. Saya tidak tahu Tuan Li. Apakah Anda bersedia membantu kami, sebagai kolektor rakyat? Biarkan harta nasional ini kembali ke Tiongkok. Sialan. Tugas yang sangat penting. Apakah giliranku sekarang, Li Cheng? Dan melakukan yang terbaik untuk bangsa. Itu tugasku. Apa yang diperlukan bagi saya untuk melakukannya? Direktur Yo, tolong jelaskan ini. Patung perunggu dengan kepala binatang buas. Masih kepala naga. Cornucopia dapat mereplikasi item. Tidak tahu apa yang sudah ada. Satu-satunya produk. Bisa atau tidak. Jika saya bisa menyalinnya terlebih dahulu. Cukup menjadi palsu untuk yang asli. Di pelelangan. Menyelinap hal-hal. Atau, menciptakan kekacauan. Tidak. Bahkan bisa digunakan. Replika besar. Memengaruhi pasar. Biarkan mereka. Mereka yang mencoba mendapatkan keuntungan dari harta nasional. Kehilangan semua uang mereka dan kehilangan tabungan asli mereka. Selama Anda memiliki mangkuk harta karun ini, harta nasional itu hilang di luar negeri. Kemudian Anda bisa pulang. Selama kali ini, tolong bantu Tuan Jiro Yamaguchi. Ambil kepala naga itu. Ketika saatnya tiba. Siapa yang peduli jika itu keluarga Chu atau keluarga Su, mereka semua harus berlutut. Aku akan menjadi anjingmu. Setelah itu, biarlah mereka yang memandang rendah kita terpengaruh. Lihatlah. Siapa? Itu yang nyata. Aktor pembangkit tenaga listrik. HMPH, Presiden. Lihat. Mengapa ada yang lain di sana? Pengantar. Mengenakan topi murah. Jangan khawatir tentang itu, ya, saya melakukannya. Dia kemudian diusir oleh keamanan. Ayo pergi. Baiklah, kamu go. Berani membantu orang asing. Anda harus membayar harganya. Kepala naga dari timur. Tawaran awal, 50 juta dolar. Wah.
Kelihatannya bagus. Apakah ini kepala naga harta nasional? 60 juta. 100 juta. 100 juta. 30 juta. 200 juta. Wah, apa? 200 juta. Saya terkesan. Ini orang pengantar makanan lagi. Ini adalah petugas pengiriman. Apakah Anda sengaja mempersulit saya? Lagi. 210 juta. 300 juta. 300 juta dolar untuk pertama kalinya. 300 juta dolar kedua. 300 juta dolar ketiga. 310 juta. 310 juta untuk pertama kalinya. 310 juta kedua kalinya. 300 juta ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini. HMPH. Cornucopia. Terserah Anda. Kesempurnaan tidak diperlukan. Yang Anda butuhkan hanyalah kuantitas. Profesor Jiro Yamaguchi. Ini pasti akan memberi kita hadiah. Sekarang mari kita kembali. Kami telah menjadi makmur. Hubungi Pak Yamaguchi segera. Dan mengambil kepala naga itu. HMPH. Jeda mendesak. Situs web perdagangan barang antik global utama. Saluran pasar gelap. Muncul secara bersamaan. Banyak dari itu baru saja terjadi. Rumah lelang sore bias. Sebesar 310 juta. Dijual dengan harga setinggi langit. Patung dengan kepala binatang buas. Imitasi yang sangat mirip. Jumlahnya mencengangkan. Harga. Hanya 10.000 dolar. Para ahli membuat penilaian awal. Imitasi ini. Pengerjaannya sangat tinggi. Cukup untuk membingungkan yang asli. Keaslian kepala binatang buas yang selangit. Dan satu sifat kesatuan. Menghadapi kritik serius. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kami. Biayanya 300 juta. Dibeli dengan nilai potensial. Sesuatu yang bernilai 10.000 yuan. Sudah berakhir. Sekarang semuanya sudah berakhir. Bapak Yamaguchi, mereka tidak akan membiarkan kami pergi. Tuan Li. Metode Anda. Betapa indahnya. Sekarang, di pasar internasional, perhatian pada kumpulan artefak ini jauh lebih sedikit untuk negosiasi kami selanjutnya. Itu menghemat banyak usaha. Saya adalah keturunan Yan dan Huang. Saya tidak akan pernah berdiri dan menonton, menyaksikan harta nasional berkeliaran di luar. 0, 0, jika diperlukan. 0, 02, saya bisa memberikannya. Lebih banyak tiruan. Benar-benar mengganggu pasar. Saya mewakili Biro Peninggalan Budaya. Terima kasih sekali lagi. Beijing, bantuan yang Anda berikan kali ini jauh melebihi harapan. 0, 16 ham. Menggunakan kemampuan untuk mereplikasi Cornucopia. Lindungi harta nasional. Perasaan ini jauh lebih menyenangkan daripada sekadar menghasilkan uang. Biarkan Zhao Lei dan Priago, kedua pengkhianat ini. Nikmati dengan baik. Kepala naga yang unik. Tuan Zhao, Presiden Go, selamat telah membawa kembali kepala binatang harta nasional. Bolehkah saya bertanya bagaimana perasaan Anda saat ini? Ada laporan. Itu telah muncul secara internasional. Sejumlah besar replika kepala hewan. Bagaimana Anda memastikannya? Yang ada di tanganku adalah yang nyata. Tidak masuk akal. Kami semua lulus. Institusi senior yang sah. Diperoleh melalui identifikasi. Semua prosedur selesai. Benar atau salah, itu jelas. Imitasi itu. Hanya badut yang melompat-lompat. Itu hanya trik yang canggung. Ini adalah langkah kami. Itu untuk membawa pulang harta nasional. Sepotong ketulusan merah. Tidak ada ruang untuk keraguan. Beberapa orang. Tidak ada anggur untuk dimakan. Ambil anggur untuk asam, misalnya. Zhao Lei, jika seseorang mencari kekayaan dan kehormatan, pria itu, kami adalah administrasi warisan budaya nasional. Tim investigasi khusus. Mengenai penawaran Anda kali ini, patung perunggu dengan kepala binatang buas karena asalnya. Dan baru-baru ini, situasi abnormal yang terjadi itu harus dilakukan sesuai dengan hukum. Disegel sementara dan penilaian komprehensif. Silakan bekerja sama dengan pekerjaan kami. Disegel dan diawetkan. Kami menghabiskan ratusan juta. Mengapa kita harus dimeteraikan? Anda tidak dapat melakukan ini. Kami memiliki prosedur hukum. Justru untuk menyelidiki kebenaran. Lindungi peninggalan budaya nasional sebanyak mungkin sebelum hasil tes keluar. Harap jaga agar komunikasi tetap terbuka. Kerjasama dengan investigasi kapan saja. Tuan Li, kumpulan peninggalan ini disumbangkan dengan murah hati. Terisi periode sejarah yang relevan di Tiongkok. Banyak item kosong. Nilainya tidak terukur. Saya mewakili Museum Nasional. Terhadap Tuan Li, dengan rasa hormat tertinggi. Langkah Tuan Li, ketenaran dan kekayaan keduanya diperoleh. Visinya benar-benar luas, ikuti arus. Hatinya mengabdikan diri untuk keluarga dan negaranya. Anak ini. Masa depan tidak terbatas. Tuan Li, menghela nafas. Acara donasi ini membuatnya begitu megah. Saya hanya takut beberapa orang akan menginginkannya. Putus asa dan putus asa. Melompati dinding adalah yang terbaik. Sempurna untuk tampilan. Anjing-anjing ini. Kemampuan apa yang Anda miliki?
Presiden. Si kecil yang lucu. Pinjaman bank mendesak segera untuk pinjaman. Arus kas perusahaan hampir rusak. Kepala naga itu tetap tidak disegel selama sehari penuh. Kami hanya punya 1 hari. Ini lelucon semua orang. Jika Anda bertemu dengan pemimpin, pasti Li Cheng di belakangnya. Imitasi itu. Jika Anda tidak muncul di awal, jangan datang terlambat. Dan kebetulan itu adalah kita. Itu muncul saat Anda mengambil foto. Dan kemudian ada Biro Peninggalan Budaya. Sungguh kebetulan. Bodoh. Aku menggunakan kamu untuk mengingatkanku. Pria pengiriman bau. Dia naik ke keluarga Su dan Chu. Dan bahwa Emerlong. Kita tidak bisa menyentuhnya sekarang. Li Cheng, Ketua Pavilion Chengyu, ke Museum Nasional. Menyumbangkan lebih dari 10 item peninggalan budaya yang berharga, diduga sebagai peninggalan kuno yang digali. Kepala binatang buas bernilai harga setinggi langit. Saat masuk, mereka disegel. Pembeli mungkin kehilangan segalanya. Jika Anda bertemu dengan pemimpin, dia benar-benar melakukannya. Mereka benar-benar menyumbangkan artefak. Sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Si kecil yang lucu. Dia tidak bisa menyentuh Li Cheng. HMPH. Baik. Bukankah dia, dan seorang adik perempuan? HMPH, HMPH, awo. Hehehe. Halo. Selamat datang. Silakan masuk ke dalam. Bos Li. Semoga Anda sejahtera. Saya mendengar tentang Pavilion Chengyu. Individu berbakat muncul dalam kelimpahan. Tidak ada yang tidak bisa Anda perbaiki. Matahari bos. Saran apa yang Anda miliki? Aku tidak berani menerima instruksimu. Ini adalah pusaka leluhurku. Pas belum biru putih Yuan. Ceroboh. Pelayan yang canggung di rumah. Hancur. Oh wow, itu sangat menyakitkan saya. Saya bepergian ke seluruh negeri. Berapa banyak ahli yang telah Anda konsultasikan? Mereka mengatakan fragmen itu terlalu buruk. Itu tidak bisa diperbaiki. Saya mendengar bahwa Bos Li ada di sini. Bakat ada di mana-mana. Aku secara khusus membawanya untuk mengundangmu menampar mataku. Mari kita lihat apakah itu berhasil. Biarkan kembali ke keadaan semula. Jika itu Bos Li, itu dapat dikembalikan ke keadaan semula. Saya, San, benar-benar yakin. Sampai jumpa nanti. Saya berjalan di sekitarnya. Anda harus memperbaikinya dengan benar. Tanda ini. Bukankah sudah waktunya untuk menghancurkannya? Matahari bos ini. Apakah Anda di sini sengaja untuk menimbulkan masalah? Semuanya hancur menjadi bubuk. Itu masih bisa diperbaiki. Matahari bos. Anda jelas meminta terlalu banyak. Seberapa hancur ini? Jika Anda tidak dapat memperbaikinya, katakan saja cepat dan hancurkan tandanya. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Persis sama. Tidak sehelai rambut pun sedikit. Tentu saja. Seolah-olah tidak pernah pecah sebelumnya. Baiklah. Pada saat ini besok. Ayo ambillah. Jika tidak bisa diperbaiki. Saya Li Cheng. Dia secara pribadi mengambil papan nama Pavilion Chengyu. Itu hancur. Baiklah. Kata-kata itu diselesaikan. Apakah semua orang mendengar itu? Saya akan datang tepat waktu besok. Letakkan barang-barang. Ayo pergi. Setelah Cornuva menyerap barang antik. Itu sudah bisa dilakukan. Hal-hal yang dihancurkan. Itu disalin persis seperti itu. Bosan menginginkan ini. Botol yang utuh sempurna. Adapun prosesnya, tidak masalah. Cornucopia memberi saya hasilnya. Itu sudah cukup. Li Cheng. Waktunya telah tiba. Di mana botol saya? Apakah sudah diperbaiki? Anda tidak berencana untuk gagal membayar hutang Anda, bukan? Ham. Menghela nafas. Ya Tuhan. Itu benar-benar diperbaiki. Bagaimana mungkin? Tidak ada satu jejak pun sama sekali. Dibuat dengan pengerjaan ilahi. Sama sekali tidak mungkin. Saya jelas melakukannya. Itu hancur berkeping-keping. Matahari bos. Botol. Itu sudah diperbaiki. Sempurna utuh. Seperti yang disepakati. Tolong, mulai sekarang. Setelah melihat Pavilion Chengyu kami, ambil jalan memutar. Selain itu, di dalam kotak ini. Dan beberapa bubuk. Apakah Anda masih menginginkannya? HMPH. Anda kejam. HMPH. Li Cheng, kamu meninggalkanku tanpa apa-apa. Aku akan membiarkanmu mencicipinya. Perasaan kehilangan orang yang dicintai. Konfirmasi target. Itu yang memakai kepang. Adik perempuan Li Cheng, Li Xiaohui.
Jaga kebersihan gerakan Anda. Ada pengawasan di gerbang sekolah. Tapi setelah berbelok ke sudut ke gang di depan, ini adalah titik buta. Iya, HMPH. Lalu ayo pergi. Selamat tinggal. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Jiang AU 25967. Siapa Anda? Biarkan saya pergi. Verifikasi dan pemuatan. Jiang AU 25967. 3 orang. Dia adalah teman sekelas saudara laki-lakinya. HMPH. Adik perempuan. Jangan takut. Kami hanya menginginkan Anda, saudara, membawa sesuatu untuk diperdagangkan. Anda hanya perlu bekerja sama dengan patuh. Jika Anda berani menimbulkan masalah atau berteriak, itu sulit untuk dikatakan. Bawa telepon. Xiao Hui, sekolah sudah berakhir. Hari ini. Kenapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Xiao Hui. Di mana kamu, Xiao Hui? Jika seseorang mencari kekayaan dan kehormatan, Li Cheng, lama tidak bertemu. Lihat siapa ini. Adikmu. Mengunjungi tempat kami. Hahaha. Apa yang ingin Anda lakukan? Beralih ke panggilan suara. Li Cheng. Kamu telah membuatku begitu banyak masalah. Perusahaan bangkrut dan kehilangan semua uangnya. Seluruh negeri menertawakan kami. Jika Anda hari ini, jika Anda tidak menyerahkan kepala naga itu, adikmu ditakdirkan. Beralih ke panggilan suara. Apakah Anda mendengar itu? Kepala naga. Dan perusahaan Anda. Semua dokumen transfer aset. Tutup dan ganti kamera. Beralih ke panggilan suara. Aku tahu itu kamu, Yu. Hehehe. Kami memberi Anda 2 jam untuk mempersiapkan diri. Terlambat 1 menit. Atau berani memanggil polisi. Kami hanya akan merobek tiketnya. Hehehe. Lokasi transaksi tertentu. Tunggu pengumuman kami. Jangan berpikir untuk bermain trik. HMPH. Kami mengenal Anda. Sekarang dia sangat mampu, tapi kami pergi tanpa alas kaki. Tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Hahaha. Apa yang harus dilakukan, Xiao Hui? Dia. Mari kita panggil polisi. Tidak. Tidak dapat melaporkan alarm. Kedua orang gila ini. Sekarang dia berada di jalan buntu. Dia bisa melakukan apa saja. Baiklah. Berikan mereka. Kepala naga. Ibu kota naga disegel. Bagaimana mungkin saya bisa mengeluarkannya? Kami, Xiao Ying. Bantu saya menjaga toko tetap stabil. Hubungi Chu Yu dan Su King. Biarkan mereka menggunakan koneksi mereka. Periksa semua jalan di kota. Dan kendaraan yang mencurigakan. Namun, jangan memperingatkan musuh dengan menyerang rumput. Saya akan menyiapkan apa yang mereka inginkan. Begitu banyak hal yang disalin sebelumnya. Kemudian hari ini saya ingin salin diri Anda sendiri. Menyalin item tidak masalah. Mereplikasi yang hidup. Belum pernah mencobanya sebelumnya. Tapi bagi Xiao Hui, dia harus mengambil risiko. Salin Li Cheng. Itu bagus. Itu berhasil. Anda pergi menyiapkan dokumen aset. Membuatnya terlihat layak. Saya akan mencari seseorang untuk menghubungi Chu Yu. Dipahami. Sudah hampir 2 jam. Li Cheng masih belum menjawab. Dia tidak akan. Lupakan saudara perempuannya. Dia tidak berani ikut campur. Tunggu sedikit lebih lama. Saudara perempuannya bersama kami sekarang. Dia tidak sabar. HMPH. Li Cheng. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Kepala naga. Ada juga perjanjian awal tentang transfer aset. Saya perlu mengkonfirmasi terlebih dahulu. Keselamatan adikku. HMPH. Bro. Saya takut. Xiao Hui, jangan takut. Aku akan datang menyelamatkanmu segera. Mereka tidak menyakitimu, bukan? Tidak. Tidak. Ikat saja aku. Apakah Anda mendengar itu? Adikmu baik-baik saja. Izinkan saya memberitahu Anda cepat sekarang. Bawa barang-barang itu kepadaku. Hanya Anda yang diizinkan datang sendiri. Jika saja kita bisa melihatnya, polisi atau siapapun. Tunggu saja untuk mengambil tubuh adikmu. HMPH. Tunggu dia tiba. Dapatkan item. Dia tidak bisa membiarkan dia dan saudara perempuannya pergi. Jika tidak, dan masalah masa depan akan tak ada habisnya. Hari ini. Itu adalah dia. Tanggal kematian Li Cheng.
Jiang A 88.888. Jiang A 88.888. Bro. Xiao Hui, jangan takut. Saya membawa barang-barang itu. Turunkan adikku. Lepaskan. Letakkan kotak terlebih dahulu. HMPH, periksa barang. HMPH. Ham. Hahaha. Hahaha. Itu benar. Itu benar. Ini adalah kepala naga kita. Dan perjanjian transfer ini. Hahaha. Li Cheng. Anda juga memiliki hari Anda. Item ada di tangan. Pemogokan. Bagaimana menurut Anda? Saya akan membawanya. Apakah ada sesuatu yang benar-benar datang? Ah. 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 HMPH. Beraninya Anda memanggil seseorang di sini? Li Cheng. Li Cheng. Li Cheng. Li Cheng. Li Cheng. Bro. Menghela nafas. Melayani Anda dengan benar. Dia harus mengantarkan makanan seumur hidup. Ah. Ah. Hahaha. Bagaimana? Apakah menyenangkan kehilangan orang yang dicintai? Ah. HMPH. Hanya sedikit lagi. Kalian semua meninggal. Anda sudah mati. Semua uang adalah milikku. Mengapa? Mengapa Anda masih hidup? Sepertinya dia memakai sepatu. Ini semua tentang bersaing. Ada lebih banyak cara untuk berjalan tanpa alas kaki. Sepertinya dia memakai sepatu. Ini semua tentang bersaing. Ada lebih banyak cara untuk berjalan tanpa alas kaki. Anda belum mati. Tidak mungkin. Saya jelas sudah menembakkan pistol. Bagaimana Anda tahu pasti? Anda baru saja membunuhnya. Ini saya. Anda. Dan mengganggu keluarga saya. Mungkinkah Anda hanya berpikir mati tidak cukup cepat? Bawa mereka pergi. Baiklah. Jangan menangis. Ham. Omong kosong. Biarkan dia mengembalikan artefak. Saya tidak setuju. Tuan Zheng, saya berjanji. Dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Ambil apa yang baru saja Anda katakan. Izinkan saya mengatakannya lagi. Dia seorang pengantar makanan. Biarkan dia mengembalikan artefak. Itu hanya omong kosong. Tepat. Dia seorang pengantar makanan. Apakah itu hanya intuisi? Sejak proyek ini. Itu telah dihentikan selama setengah tahun. Mengapa tidak membiarkan dia mencoba? Anda. Yo tua. Anda putus asa dan secara membabi buta mencoba menyelesaikan sesuatu. Zheng tua benar. Sains memungkinkan coba-coba. Hanya peninggalan budaya yang dipulihkan. Dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Dia harus bisa membuktikannya kepada kita. Jika dia tidak bisa membuktikannya, saya menarik semua tawaran saya. Tapi bagaimana jika dia berhasil? Jika dia berhasil, saya secara pribadi mendekatinya. Minta maaf. Ini adalah hal yang wajar. Baiklah. Menghela nafas. Ham. Tuan Li. Anda tahu situasinya sekarang. Sekarang, mari kita mulai penampilan Anda. Guru, lihat dia berpakaian seperti ini, baru saja tiba. Dia bahkan tidak mengganti pakaiannya. Oh sayang. Menghela nafas. Direktur Yo, saya membutuhkan ketenangan mutlak. Kamar pribadi tanpa pengawasan. Beroperasi secara mandiri. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Ini tidak sesuai dengan peraturan keselamatan. Jika ada kesempatan. Hanya butuh setengah jam. Ini adalah warisan keterampilan dari sekte kita. Prasyarat yang diperlukan. Saya memahami kekhawatiran dan kekhawatiran Anda. Saya melakukannya atas jasa pribadi saya dan jaminan tanggung jawab hukum. Jangan pernah khawatir dengan peninggalan budaya menyebabkan kerusakan.
Baiklah kalau begitu, rumah tetangga memenuhi kebutuhan Anda. Xiao Zhao, Dr. Tylee pergi. Kita akan tahu dalam 30 menit. Oh, menghela nafas. Tunggu, mengapa hanya ada satu? Kemana perginya yang asli? Mungkinkah itu diserap oleh Cornucopia? Tidak, saya tidak. Yo tua. Menghela nafas. Anda mengatakan. Sesuatu benar-benar pasti terjadi. Kemudian saya mengaguminya. Ah, orang berdosa sejarah. Oh sayang. Hanya bermain dengan misteri. Menghela nafas. Itu keluar. Ah. Menghela nafas. Oh sayang, pemindai multispektral portable Kuaina. Ada juga cermin observasi serat. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada koloid sama sekali. Jejak sisa. Tidak ada serat baru yang ditambahkan. Arah serat kertas. Ya Tuhan. Bagaimana ini? Mengapa terlihat seperti terbuka secara alami? Ketangguhan dan kekakuan ini tidak memenuhi selulosa. Keadaan fisik setelah degradasi. Area noda tinta dalam pita ultraviolet. Tidak ada bahan kimia baru yang ditambahkan. Kertas tampilan inframerah memiliki struktur yang seragam. Wah, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Li. Tuan Li. Zheng Huaigu tua. Dia menggali secara mendalam restorasi peninggalan budaya selama lebih dari 50 tahun. Dia mengaku telah melihat beberapa pengrajin dan pengrajin yang terampil, keterampilan ajaib. Tanpa diduga, apa yang saya lihat hari ini itu benar-benar terbalik. Pengertian saya. Ini sama sekali bukan teknologi yang diketahui. Apa yang bisa dicapai? Maafkan saya, kekasaran dan kedangkalan usia tua. Hei hai. Guru Zheng. Anda terlalu sopan. Ini praktis sedikit naksir generasi muda. Haha. Ini adalah metodenya. Ini adalah teknik rahasia yang diturunkan dari nenek moyang kita. Hari ini, saya cukup beruntung untuk berhasil. Berkat itu, kepercayaan biru Anda. Haha. Menghela nafas. Tuan Li. Ah tidak, Tuan Li. Tidak, itu salah. Konsultan Li. Hari ini, saya ini secara resmi mewakili administrasi warisan budaya nasional. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami, kelompok ahli peninggalan budaya kami. Aku sangat membutuhkan kekuatanmu. Baiklah, Tuan Li. Bagaimana dengan sebelumnya dan banyak yang dihukum? Mulai sekarang, Anda berada di bidang restorasi, kebutuhan apapun. Aku, Zheng, menghadapi dan tim saya. Kami pasti akan memberikan dukungan yang kuat. Saya hanya berharap jika saya mendapat kesempatan, itu bisa membuat orang tua dan tua. Secara bertahap, saya merasakannya. Keterampilan di balik keterampilan Anda. Detail halus. Rintangan ini pada dasarnya diatasi. Bahkan seorang master seperti Zheng tua pun tercengang. Keraguan jangka pendek. Seharusnya jauh lebih sedikit. Tapi di masa depan, berurusan dengan orang-orang ini, Anda harus lebih berhati-hati. Di sana, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Menghela nafas, Saudara Li. Baru-baru ini, di pasaran, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Maksud Wang. Baru-baru ini, beberapa toko barang antik baru telah dibuka. Dana di baliknya tidak diketahui. Tapi sumber barang sangat bagus. Mendorong harga sangat rendah. Jelas, dia datang khusus untuk pavilion Chengyu. Mereka hanya mencoba meraih pelanggan kami. Saya mencarinya. Di belakangnya, sepertinya memiliki jejak Menara Wanbao. Yan Wansan dari Menara Wanbao. Ini adalah pembangkit tenaga listrik lokal ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi, ini adalah kekuatan yang memerintah angin dan awan. Iri dengan pasar kota Yun kami. Ini bukan hanya 1 atau 2 hari. Saya mengerti, itu akan datang, menangkap pasar. Hengge. Bulan ini, sudah ada 3 klien tetap. Mereka telah ditarik oleh harga rendah. Meskipun barang-barang mereka tidak sebagus kita. Tetapi keuntungannya terletak pada keunggulan harga yang sangat besar. Perang harga. Ingin menggunakan produk di bawah standar dengan harga murah untuk menantang pasar. Memang, itu mungkin dalam waktu singkat membangkitkan kekacauan. Kategori apa yang mereka fokuskan?
Saya memastikan orang-orang memperhatikan. Mereka terutama melakukannya. Ini adalah porselen tungku rakyat Ming dan Qing, dan kaligrafi dan lukisan modern, dan beberapa lainnya. Furnitur bergaya antik. Rute utama mereka adalah rute kelas menengah ke rendah, volume tinggi. Beberapa imitasi berkualitas tinggi juga dicampur. Orang biasa tidak bisa mengatakan, saya ingin menggunakan produk murah. Aduk air. Ini merusak kredibilitas pasar secara keseluruhan, memaksa kami. Libatkan mereka dalam perang harga. TSK. Yan Wan sang kejam dalam metodenya. Ada beberapa hubungan antara dunia bawah dan hukum, dan dukungan ibu kota. Kali ini, dia berani, begitu terang-terangan datang. Harus ada rencana cadangan di belakang layar. Saya khawatir. Dia tidak hanya ada di dalam diri Anda. Transaksi bisnis licik. Oh wow. Inilah yang baru-baru ini terjadi di kota Yun. Pavilion Chengyu yang sangat populer. Itu terlihat biasa-biasa saja. Siapa bosnya? Saya bosnya, Li Cheng. Beberapa dari Anda tampak asing. Saya ingin datang membeli sesuatu. Masih. HMPH. Ini benar-benar pengiriman? Ya, cukup unik. Saya mendengar barang-barang Anda cukup bagus. Kami saudara-saudara juga ingin melihatnya. Tapi tetap saja. Ini adalah pergi keluar untuk melakukan bisnis. Izinkan saya beritahu Anda tentang satu. Harmoni membawa kekayaan. Apakah kita mau? Pertama, berikan penghormatan di dermaga. Apa yang Anda lakukan? Berapa banyak orang jika Anda di sini untuk memilih pertarungan? Dia pasti datang ke tempat yang salah. Memilih perkelahian. Mata mana yang melihatnya? Kami di sini untuk membahas bisnis. Bos Li. Yan Ye kami berkata. Nasi anti kota Yun. Mari kita makan bersama. Itulah yang membuatnya harum. Sedikit kearifan. Menyerahkan 30% pangsa pasar. Atau mungkin itu sedikit berantakan. Anda dapat bekerja sama dengan kami. Sumber pasokan. Pisahkan dengan kami. Dan harganya. Kami memutuskan. Jika tidak. Kalau tidak, apalagi, hancurkan toko. Masih. Mengirim lebih banyak orang. Berbicara bisnis. Bos Li adalah orang yang bijaksana. Yan Ye kami. Ritual didahulukan, lalu kekerasan. Hari ini, saya datang untuk menyapa. Saya akan memberi Anda 3 hari untuk memikirkannya. 3 hari kemudian. Ayo pergi lagi. Ayo pergi. Benar saja, itu adalah pria Qian Wansan menggunakan trik yang begitu buruk. Sangat menjijikan. Hengge, mari kita panggil polisi. Tentu saja, Anda harus melapor ke polisi. Namun, pelecehan seperti ini, ditahan paling lama beberapa hari. Mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. 13.000 koin. Yang mereka inginkan adalah pasar, dan hasil. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah mereka benar-benar akan menyerah pada pasar? Pergi bekerja dengan mereka? Dia ingin membuang dengan harga murah. Mencoba mengaduk segalanya dengan Yingpin. Dan dia bahkan mencoba menggunakan taktik licik. Hanya untuk menakut-nakuti orang. Saudara Chen, Wang Zong. Anda dapat membantu saya dengan 2 hal. Pertama, cari tahu toko baru mana yang ada di sini. Apa saluran pasokan utama? Dan mereka menyebutnya. Kualitas bagus dengan harga murah. Dari mana asalnya? Kedua, sampai ke dasarnya. 13.000 koin. Apa bisnis inti di ibu kota provinsi? Dan wilayah mana yang dia sukai? Atau mungkin beberapa sumber penghasilan. Saudara Li. Anda ingin. Dia ingin menggunakan harga rendah untuk menghancurkan pasar. Kemudian aku akan bersenang-senang dengannya. Bukankah dia punya koneksi? Kemudian saya akan melakukannya. Aturan yang bahkan ditakuti oleh latar belakangnya. Mari kita punya alasan yang bagus dengannya. Li Cheng. Apa yang ingin Anda lakukan? Ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir. Legal dan sesuai. Persaingan bisnis. Menghela nafas. Bos. Menghela nafas. Saya ingin memesan sesuatu istimewa. Terutama menara Wan Bao. Jenis yang keluar dengan harga murah. Anda tahu apa yang saya maksud? Iya. Baru saja mendapatkan lukisan udang Kibaisi. Mereka memperlakukannya sebagai palsu dengan harga murah. Tapi tiruannya sangat bagus. Mereka hampir membodohi saya. Anda menginginkannya. Coba saya lihat. Bos. Apakah ada yang lain? Terutama. Mereka sendiri tercengang. Ambil kembali. Ketika produk palsu diperlakukan sebagai tiruan berkualitas tinggi. Bro. Anda seorang ahli. Barang-barang seperti itu langka dan sulit didapat. Secara kebetulan, saya punya teman. Kemarin, saya berhasil menemukan mangkuk kecil. Kualitasnya benar-benar sempurna. Ini adalah Tiao Chow, dan asalnya agak tidak jelas. Menara Wan Bao tidak berani menerimanya. Itu juga dianggap sebagai tiruan kelas atas. Harga. TSK. Biarkan saya melihat mangkuknya, tolong. Saya ingin keduanya. Harganya tetap. Harga pasar barang palsu meningkat sebesar 30%. Baiklah. Juga, mulai sekarang, replika berkualitas tinggi yang diproses oleh Wan Bao Tower. Serahkan semuanya untukku. Saya ingin keduanya. Baiklah, baiklah, terima kasih, bos. Ini kalian. Biarkan Cornucopia mereplikasi bet. 13.000 koin. Apakah Anda tidak suka bermain? Saya ingin melihat sendiri. Produk palsu di toko Anda. Seseorang mengakuinya sebagai asli. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada klien Anda? Barang-barang di sini sangat murah. Ini 40% lebih murah daripada Boguzhai. Rumah tua sedang dihancurkan. Barang-barang lama di rumah.
Bos, di sini, sebuah kios ditemukan. Dibandingkan dengan studio buku kami, penawaran pembukaan juga lebih murah. Rumah tua sedang dihancurkan. Di dalam rumah tua, gali barang-barang lama. Teman, jalan mana itu? Mendirikan kios di sini. Apakah Anda mengerti aturannya? Mereka akan menantang menara Wanbao kami. Saya mendirikan kios yang menjual barang-barang saya sendiri. Hukum mana yang Anda langgar? Barang-barang Anda adalah milik Anda. Barang-barang saya adalah milik saya. Pelanggan dapat membeli siapapun yang mereka inginkan. Inilah arti aturan yang sebenarnya. Pergi. Jangan ganggu bisnis saya. HMPH. Guru ketiga. Ada sesuatu yang tidak beres di Kota Yun. Barang-barang kami baru saja ditata. Pasar tidak mengetahuinya. Dari mana semua tumpukan ini berasal? Ini hampir sama dengan milik kami. Harganya lebih murah dari kami. Mereka mengambil cukup banyak bisnis kami. Vendor itu sangat licik. Saya tidak dapat menemukan bukti apapun. Sepertinya dari luar kota, vendor seluler. Terjual habis lalu pergi. Guru ketiga. Ini bukan kebetulan. Pihak lain tertarik dengan barang kami. Dia memahaminya dengan baik. Sangat ditargetkan. Dan kumpulan itu, barang yang tiba-tiba muncul. Kuantitasnya tidak kecil. Kondisinya terkontrol dengan baik. Tapi harganya sangat rendah. Iya. Sepertinya bukan untuk menghasilkan uang. Sepertinya dia lebih mencoba mengaduk segalanya. Tekan kami. Li Cheng. Salah satunya adalah pengantar makanan. Memiliki kemampuan yang begitu hebat. Itu dapat diatur dalam waktu singkat. Begitu banyak hal. Lawan saya dengan harga. Kami memeriksa pavilion Cheng Yu Li Cheng, terutama kelas menengah ke atas. Logikanya, seharusnya tidak ada begitu banyak persediaan barang-barang tungku rakyat kelas bawah, kecuali dia mendukungnya. Atau dia mendapatkannya, kami tidak tahu. Biaya yang sangat rendah, saluran pasokan. Tidak peduli siapa itu. Memotong sumber kekayaan orang, seperti membunuh orang tua sendiri. Di Pasar Yun. Menambahkan rasa ekstra ke Li Cheng. Jangan hanya berbicara besar. Beritahu dia apa yang menyakitkan. Juga, lacak sumber pengiriman tersebut. Potong untukku. Dipahami. Guru ketiga, jangan khawatir. Saya pribadi akan membawa orang-orang. Dia seharusnya sudah memesannya untuk anak itu sejak lama. Lihatlah warnanya. Guru ketiga. Li Cheng berada di Pasar Cloud. Sepertinya dengan keluarga Chu dan Su, ada beberapa interaksi. Kami tidak sedikit. Keluarga Chu dan Su. Naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Di sini di Kota Yun, juga bukan wilayah mereka. Selain itu, kami berada dalam bisnis bersaing. Bisnis apa yang mereka miliki? Jaga kebersihan tangan dan kaki Anda. Jangan tinggalkan pengaruh apapun pada saya. Iya. Aku akan pergi dulu. Pertama, percikan cat di atasnya. Kemudian tulis 4 karakter besar. Tidak ada pedagang yang tidak ragu-ragu atau berbahaya. Akhirnya, jendela mobil dilepas. Mereka semua telah dihancurkan. Harimau bro. Apa itu? Ada karakter. Bagaimana jika Anda tidak bisa menulisnya? Kamu imut kecil. Letakkan barang-barang Anda. Tangan di kepala. Jongkok. Siapa itu? Memperingatkan Anda dan tidak diizinkan untuk bergerak. Siapa Anda? Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Apakah Anda tahu siapa yang ada di belakang kami? Keamanan di Su Group. Sama sekali tidak. Perusahaan keamanan biasa tidak dapat membandingkan. Kami adalah grup Su, Departemen Keamanan Khusus, dipercayakan oleh Tuan Li Cheng, bertanggung jawab atas pavilion Cheng Yu, dan personel terkait mereka di malam hari. Perilaku Anda saat ini, dicurigai bertengkar dan memprovokasi masalah, dan niat untuk merusak properti orang lain. Kita dapat membela diri secara legal, atau laporkan ke polisi. Harimau bro, kami tidak mampu mengacaukan keluarga Chu. Kalian kejam. Ingat, tidak akan ada waktu berikutnya. Kembali dan beritahu atasan Anda, aturan Kota Yun tidak ditetapkan olehnya. Ayo pergi. Semuanya, harap perhatikan. Baru saja bangkit dari situasi yang terpuruk. Itu diperoleh oleh putra-putra keluarga bangsawan. Baisi. Udang bermain di ombak jernih seperti lukisan. Poin paling kritis. Lihat pemasangan ini. Getaran lama ini. Dan ada sesuatu yang tersembunyi di sudut ini. Segel kolektor. Saya meragukannya. Ini mirip dengan menara Wanbao di Kota Yun sebelumnya. Kumpulan tiruan berkualitas tinggi yang bocor. Semua berasal dari sumber yang sama. Tapi kumpulan itu, mereka menjualnya dengan harga murah sebagai barang palsu. Yang ini. Mungkin dari batch itu. Seekor ikan yang lolos dari jaring. Atau mungkin itu sama sekali. Yang asli bercampur di antara yang palsu. Sapuan kuas ini. Ini sedikit berbeda dengan peniru biasa. Kekuatan kumis udang ini. Hidup dan hidup. Suasana lama itu alami. Pekerjaan pemasangan juga tua. Segel kolektor ini. Saya pikir saya ada di buku tertentu. Saya telah melihatnya di buku-buku lama. Jika itu menara Wanbao, benar-benar sesuatu dari level ini. Perlakukan sebagai produk palsu level mereka. Itu bisa diperdebatkan.
Apa yang terjadi? Desas-desus menyebar ke seluruh ibu kota provinsi. Menara Wanbao kami adalah harta karun, menjual produk asli sebagai palsu. Kata yang lain. Di sini di kota Yun. Ada masalah dengan sumber pasokan. Beberapa orang itu, sebuah kios tiba-tiba muncul. Sudahkah Anda memeriksanya? 3. Kios-kios di kota Yun. Tidak ada yang tertangkap. Sumber barang tidak dapat dilacak. Seolah-olah muncul entah dari mana. Desas-desus tentang ibu kota provinsi menyebar luas, tapi itu menyebar dengan cepat. Seperti beberapa orang mendorong ke depan. Lukisan itu. Imitasinya luar biasa. Keluarkan. Serius. Ada orang yang mempercayainya. Guru ketiga. Keluarga Chu mengawasi dengan cermat. Kota Yun tangguh. Saya tidak bisa memeriksa lagi. Iya, toko Li Cheng. Ini seperti ember besi. Seorang pengantar makanan yang bau. Dari mana semua koneksi ini berasal? Mendapatkan barang-barang ini. Selanjutnya, ada permintaan. Penasihat khusus untuk festival budaya ini. Ini juga merupakan industri budaya kota Yun kami. Bintang baru yang luar biasa, Tuan Li Cheng. Naik ke atas panggung. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang. Terima kasih, Direktur Liu. Terima kasih kepada panitia penyelenggara atas undangan melayani sebagai pasar cloud, anggota industri barang antik. Saya merasa sangat terhormat dapat berpartisipasi dalam acara akbar ini. Terima kasih juga, seorang senior di bidang yang sama, dan dukungan dari teman dan teman-teman Tibet. Berpura-pura. Salah satunya adalah pengantar makanan. Budaya pengumpulan macam apa ini? Tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar barang antik berkembang dan berkembang. Tapi itu tidak bisa dihindari. Perpaduan dari semua jenis ikan dan naga, terutama orang-orang tertentu. Dan untuk mengisi pangkat secara berurutan, mengganggu ketertiban pasar. Bos Li. Pernyataan itu menunjuk pada sesuatu. Menara Wanbao kami membuka cabang di kota Yun. Tapi itu adalah investasi yang sah. Kami tulus. Harga terjangkau. Bagaimana itu akhirnya mengganggu pasar? Tapi Bos Li, saya mendengar Anda baru-baru ini mendapat banyak barang murah. Memengaruhi pasar. Anda tidak bisa menjadi salah satu panggung sendiri. Tuan Qian, Konsultan Li, hari ini adalah upacara pembukaan festival budaya. Mari fokus pada komunikasi. Bagaimana dengan Tuan Qian? Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu asli, maka saya tepat. Izinkan saya membagikan cerita terbaru. Kisah menarik tentang Menara Wanbao. Izinkan saya membagikannya dengan semua orang. Datang. Silakan lihat, semuanya. Baru-baru ini, 2 dari ibu kota provinsi, teman kolektor senior, menerima 2 item. 1 bagian, itu adalah milik Qi Baishi. Udang bermain di ombak jernih seperti lukisan, dan yang lainnya. Itu adalah milik Yongzheng. Mangkuk kecil dengan glasir merah pemerah pipi. Menariknya, ya, 2 hal ini. Menurut akun populer, semua terhubung ke Menara Wanbao. Sekumpulan produk palsu berkualitas tinggi baru-baru ini ditangani. Mereka sangat mirip. Xiao Li, Konsultan Li. Berikut adalah beberapa foto detail. Bisakah Anda memperbesar dan lihat apakah itu bisa dilihat lagi? Zona pembiasan glasir itu. Dan kaki-kaki untuk memperbaiki bekas ban. Keterampilan sapuan kuas dan tinta lukisan udang ini itu benar-benar memiliki pesona tertentu, bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh peniru biasa. Mangkuk ini, warna glasir, dan fitur kaki yang dicukur. Jika itu adalah replika, tangan mimikri ini. Untuk koleksi kami, penelitian tentang objek serupa, itu benar-benar menembus ke tulang. Poin yang paling krusial adalah, ini adalah beberapa tanda cacat. Bos Qian. Bos Qian. Jika saya ingat dengan benar, bulan lalu, Menara Wanbao Anda, badge bocor. Artefak penanda karakteristik serupa. Anda juga menjelaskan pada saat itu, ini permintaan Anda. Meniru tuannya. Meninggalkan jejak unik. Untuk mencegah kebingungan. Anda. Zhao tua. Sungguh kebetulan. Atau, seseorang melakukannya dengan sengaja. Tirulah tanda kita. Mereka menjebak kami. Li Cheng, Anda berhasil. Tidak ada yang tahu dari mana gambar-gambar itu berasal. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Itu fitnah. Yanzong sedikit tenang. Saya berbicara tentang masalah ini, tidak untuk toko tunggal. Hanya mengeluarkannya. Izinkan saya memberi Anda alasan. Pasar. Integritas harus menjadi fondasi. Bahkan jika Anda berbelanja di toko Anda sendiri, keaslian barang. Jika Anda tidak bisa membedakan mereka. Jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang kesepakatan nyata? Anda adalah seseorang yang memulai dengan mengantarkan makanan. Orang kaya baru. Apa yang Anda ketahui tentang penilaian harta karun kuno? Dan Anda masih berani berbicara dengan begitu berani di sini. Siapa yang tahu milik Anda? Hal-hal dari Pavilion Giok. Benarkah? Aku lihat Anda adalah pembohong terbesar. Direktur Liu, Anda hanya biarkan orang-orang seperti ini diizinkan untuk tinggal di sini. Omong kosong.
Hancurkan hal semacam kita. Reputasi investor? Semuanya, tenang saja. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini dia. Direktur Yao dari Administrasi Warisan Budaya Nasional. Semua orang memberikan tepuk tangan meriah. Ini dia. Terkenal. Pakar terkemuka dalam autentikasi peninggalan budaya, TN Zheng Huaigu. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Keduanya. Hari ini adalah perjalanan khusus. Menghadiri festival budaya. Kegiatan terkait. Semua orang memberikan tepuk tangan lagi. Kali ini, biarkan aku datang dengan Zheng Tua. Pertama, berpartisipasi acara budaya ini. Kedua, itu adalah undangan dari pemerintah kota Yun. Untuk alasan lokal, industri budaya mengambil denyut nadi. Baru saja, di bawah sana, saya juga mendengarnya. Ada banyak diskusi yang berbeda. Di sini, saya ingin berbicara kepada Anda semua. Izinkan saya menjelaskan secara formal. Tuan Li Cheng. Tidak hanya dia yang luar biasa. Pemilik toko barang antik. Dan terlebih lagi, keahlian profesional yang mendalam. Dan keterampilan praktis yang luar biasa. Dalam barang antik. Penilaian, perlindungan, dan penelitian. Dia memberikan kontribusi yang luar biasa. Sudah. Administrasi Warisan Budaya Nasional kami ditunjuk secara khusus sebagai penasihat khusus. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dia seorang pengantar makanan. Bagaimana dia berakhir sebagai konsultan? Li Cheng berkonsultasi dengannya mengenai restorasi peninggalan budaya. Keahlian dalam mengidentifikasi pemalsuan. Itu benar-benar menakjubkan, memecahkan beberapa masalah. Bahkan kami orang tua. Masalah yang membuat semua orang pusing. Tingkat profesionalnya. Itu telah melewati tingkat nasional, lembaga otoritatif, evaluasi dan pengakuan yang ketat terhadap orang tersebut. Beberapa pahlawan dinilai dari latar belakang mereka. Pikiran sempit. Tidak layak disebutkan. Kami. Apa nilai komunitas peninggalan budaya adalah ini. Bakat sejati dan pembelajaran sejati. Dan perlindungan peninggalan budaya nasional. Hati yang tulus. Terima kasih, Direktur Yao, dan juga kepercayaan dan kasih sayang Tuan Zheng. Bagaimana dengan penasihat khusus? Ini adalah suatu kehormatan, tetapi juga semacam tanggung jawab. Orang itu sendiri, kami akan mematuhi etika profesional. Untuk memurnikan pasar barang antik. Dan untuk mempromosikan budaya tradisional. Lakukan bagian Anda. Saya juga berharap semua orang akan melakukannya. Teman-teman yang benar-benar mencintai industri barang antik. Termasuk Tuan Qian. Dan mulai terlibat dalam percakapan. Bersama-sama kami menjaga industri ini. Perkembangan yang sehat. HMPH. HMPH, Tuan Qian, untuk ahli dari administrasi warisan budaya nasional. Ujian tinggi untuk Tuan Li Cheng. Dan barusan, tentang itu, pertanyaan mengenai produk Wan Baolou. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanggapi? Tidak ada yang perlu dikomentari. Itu semua fitnah. Tuan Qian, Tuan Qian. Itu semua fitnah. Saya melihatnya di TV. Hari ini benar-benar luar biasa. Saya melihat wajah Qian Wansan. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang. Anda harus selalu realistis. Beri saya beberapa saran. Saya mendengar. Anda akan pergi ke ibu kota. Cabang yang dibuka. Xiao Hui. Masuk ke universitas di ibu kota. Saatnya. Dia pergi ke ibu kota untuk melihat-lihat. Li Cheng. Terkadang saya merasa seperti itu. Anda seperti harta karun yang sangat besar. Itu membuat Anda ingin menjelajahinya. Baik. Apakah Tuan Su tertarik? Buat harta karun ini. Satu-satunya penjelajah. Satu-satunya penjelajah. Kedengarannya menantang. Tapi aku, Su King, yang paling saya sukai adalah tantangan. Baik. Mari kita coba. Baiklah. Pelan-pelan, Tuan. Ya. Dari mana menyeberangi sungai ini berasal? Beraninya Anda melakukannya di sini di Luchang. Dan juga memasang bendera di perbatasan. Mereka juga tidak memberikan penghormatan kepada dermaga terlebih dahulu. Melakukan bisnis. Kuncinya asli dan bijaksana harga. Dan baik yang muda maupun yang tua jujur dan jujur. Di mana dermaganya, secara alami, mereka harus membungkuk. Tapi apa yang mereka sembah adalah pelanggan. Itu aturannya. Anak. Itu cukup banyak pernyataan. Berpikir secara berbeda. Membawa dua orang bersama Anda. Gadis-gadis cantik. Dia bisa masuk ke ibu kota. Tahukah Anda? Ini adalah lokasi Liu Lichang. Seberapa dalam airnya? Jangan biarkan toko tidak buka ketika saatnya tiba. Orang itu sudah berada di dalam terlebih dahulu. Apakah airnya dalam? Hanya setelah mengarunginya saya mengerti. Maka Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Kakakku benar-benar mengesankan. Baiklah. Cukup kejam. Pada hari pembukaan, aku akan memberikannya padamu dan menyiapkan hadiah yang murah hati. Ayo pergi.
Bro, saudari Su King. Mereka terlihat sulit untuk dipusingkan. Jangan takut. Ibu kota? Ya. Pertama, tempat di mana hukum kerajaan ditegakkan. Juga satu. Tempat di mana kekuatan adalah tentang kekuatan. Kami, meskipun fokus saja untuk menjadi diri sendiri. Ketika tentara datang, mereka akan melawan. Tuan Li, ini Direktur Yao. Dia secara khusus meminta kami untuk menyampaikannya. Direktur Yao bijaksana. Permisi, tolong bantu saya. Terima kasih Direktur Yao. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih atas perhatian Anda, Direktur Yao. Lain kali, ada kesempatan. Biarkan Direktur Yao memberinya bimbingan. Lihat, ini kami. Tuan Su. Bos Li. Semoga Anda mendapatkan pembukaan. Hahaha. Hadiah kecil ucapan selamat. Dan itu bukan tanda rasa hormat. Imut kecil ini. Kirim toples air. Apa yang harus dilakukan? Item ini. Ini berasal dari dalam kediaman pangeran. Menyebar di udara. Budidaya ikan. Feng Shui sangat baik. Saya mengkhususkan diri di dalamnya. Berikan kepada Bos Li. Melindungi rumah. Saya harap toko Anda bagus. Jangan biarkan seperti toples ini. Terlihat bagus tapi tidak berguna. Beberapa hari kemudian, membocorkan bagian bawah. Hahaha. Menghela nafas. Tuan Jinwu. Sungguh hadiah. Dikirim ke orang yang salah. Yo. Bagaimana? Jiak dengan ini. Artefak tua dari ibu kota. Menghela nafas. Bukannya saya tidak menyukai bagian yang rusak. Ini tangki ini. Tidak sama sekali. Tangki ikan di kediaman pangeran. Pada dasarnya itu adalah salah satu toples untuk mengawetkan nacas sayuran dari Republik Tiongkok. Dan lihat. Retakan di atasnya. Jelas, itu buatan. Tersingkir. Polanya terlalu baru. Anda mengambil satu toples untuk mengawetkan nacas sayuran dari Republik Tiongkok. Datang dan jaga agar toko tetap terkendali. Anda pikir saya, penglihatan Li Cheng kurang? Masih. Semua orang yang hadir. Seorang pria dari ibu kota. Penglihatan saya tidak bagus. Tuan Xiaoli benar. Itu benar-benar. Toples pengawetan dari Republik Tiongkok. Teknik penuaan agak kasar. Jin tua. Anda bercanda. Itu agak berlebihan. Anak. Mari kita jujur. Guru kelima, saya. Hari ini saya di sini untuk menantang Sasana. Lukisan ini. Tetapi selama periode Song Utara. Karya asli Master Gu. Peta memancing Solo. Apa? Ini sebenarnya adalah karya otentik Master Gu. Tuan Jin Wulian adalah penguasa masa lalu. Anda bahkan bisa mendapatkan karya otentik. Benar-benar mengesankan. Ini adalah karya asli Master Gu. Ini sangat jarang beredar di dunia. Dalam dekade terakhir. Dan hanya yang ini di tangan Tuan Jinwu. Anak. Jika Anda tidak bisa menemukannya, lebih baik dari saya. Barang yang lebih baik. Itu hanya bisa dijelaskan. Anda mewarisi pavilion Gio. Ini adalah restoran berkualitas rendah. Anda. Itu semuanya. Di dunia barang antik. Sampah. Anda. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Lukisan ini adalah karya otentik. Hari ini. Saya bilang itu palsu. Li Cheng ini. Itu agak terlalu sombong. Saya berani mempertanyakan ini tepat setelah tiba. Mungkin awet muda dan impulsif. Mereka pasti akan tersandung. Anak. Anda mungkin salah. Semuanya, lihat. Ini lukisanku. Dari pohon purba hingga daun hijau. Semua ini terbukti. Ini adalah pekerjaan sejati dari master. Ini adalah lukisan Tuan Jin. Memancing sendirian di lukisan sungai yang dingin. Selama lelang, saya juga pernah mendengar sedikit tentang itu. Semua prosedur selesai. Beberapa master telah mengautentikasinya. Itu mungkin tidak bisa dipalsukan. Bos Li mengatakan ini. Itu benar-benar mungkin. Ada terlalu banyak palsu saat ini. Produk tiruan ditiru. Ini lebih nyata daripada nyata. Semuanya, dengarkan. Seorang pria dari luar kota. Seorang anak kecil. Terus-menerus mengatakan itu. Menanyai saya, koleksi Jin Wei. Oleh karena itu, pekerjaan master itu palsu. Lelucon terbesar. Kembali ke hari. Saya berada di rumah lelang di Hong Kong. Menggunakan emas dan perak asli. 84 juta. Difilmkan. Prosedur. Daftar. Dan semuanya harus utuh. Anda, Li Cheng, kata-kata kosong dan gigi putih, memfitnahku seperti ini. Jika hari ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan jika itu ada di belakang Anda, dengan keluarga Su dan Chu yang mendukungmu. Anda berada di Liu Lichang. Faktanya, di ibu kota. Lingkaran antik. Anda juga tidak bisa menyingkirkan. Bukankah itu sederhana? Lukisan ini. Saya mewarisi pavilion Gio. Ada banyak. Mendengarkan. Apa yang Anda katakan? Anda hanya satu orang pengiriman. Apakah Anda gila? Apa yang Anda lakukan? Merusak lukisan saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Apa yang Anda lakukan? Lihat, semuanya. Li Cheng memegangnya. Benar-benar ada lukisan memancing sendirian. Mungkin itu Tuan Jinwu. Di tanganku. Ini adalah tiruan berkualitas tinggi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak peta memancing Solo? Ya ampun, Tuan Jin. Setelah semua keributan ini, bayi Anda. Ini adalah hal seperti itu. Kembali untuk menantang aula. Kali ini, sepertinya akan. Bukankah itu lelucon? 68 juta.
Mungkin tidak ada yang menginginkan bahkan 680. Dan sekarang, Anda masih berpikir yang ada di tanganku. Apakah itu karya otentik? Tunggu saja. Ayo pergi. Semua orang, ada sedikit insiden barusan. Maaf telah mempermalukan diriku sendiri. Bagaimana dengan besok? Ini hari tahun baru. Semua barang antik di toko saya. Diskon 50%. Semua orang bersama. Berbagi kegembiraan. Toko ini dilengkapi dengan teh bening dan camilan. Semua orang, mari masuk dan lihat. Berjalan-jalan santai. Datang, silakan masuk ke dalam. Baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. T.N. Wen. Anda pernah mendengarnya, bukan? Jin tua. Saya telah terjebak di Liu Lichang sepanjang hidup saya. Kapan dia pernah menderita hal seperti itu? Sungguh aib yang memalukan. Li Cheng, anak itu. Dia merusak rencana baikku. Itu memotong rute pelarian saya. Guru kelima. Tenang sedikit, jangan gelisah. Li Cheng ini. Itu benar-benar memiliki beberapa petunjuk. Jika demikian, head to head. Itu tidak bijaksana. Jadi apa yang harus saya lakukan? Menontonnya di rumput saya. Bertindak sembrono dan tanpa alasan. Kalau begitu biarkan aku keluar nanti. Bagaimana kita seharusnya bertahan hidup? Tentu saja tidak. Perlakukan orang seperti itu. Anda harus menggunakan kekuatan terampil. Bagaimana dia mendapatkan kekayaannya? Antik? Ya. Terutama. Asal-usulnya adalah misteri. Barang antik dengan harga yang cukup besar. Anda mengatakan, jika Anda pergi ke departemen terkait. Seseorang mengeluh. Dia mengatakan dia menyelundupkan dalam jumlah besar. Menjual kembali peninggalan budaya. Ada bukti kuat. Apa yang akan terjadi? Maksudmu? Pembingkaian. Hahaha. Jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Ini disebut keraguan yang masuk akal. Dan bekerja sama dengan departemen terkait. Lakukan investigasi. Ada begitu banyak di tokonya. Barang bagus, semuanya sangat bersih. Jika koordinasinya benar. Itu cukup baginya untuk minum sepanci anggur. Bahkan jika itu adalah akhir. Tidak ada bukti yang ditemukan. Dia juga bisa diizinkan untuk melakukannya. Operasi ditangguhkan, reputasi hancur. Selama periode ini. Itu cukup untukmu, Tuan Jinwu. Dia melakukan banyak hal. Hahaha. Luar biasa, Tuan Wen. Masalah ini. Itu masih tergantung pada koneksi Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya akan mengikuti pesanan Anda sepenuhnya, tidak terburu-buru. Biarkan anak itu memilikinya terlebih dahulu. Bangga dan luar biasa. Saat ini, kita perlu menemukan beberapa terlebih dahulu. Banyak berat badan. Dan bagaimana dia bisa bersama anak ini? Barang curian yang melibatkan koneksi. Bagaimana dengan pecahan perunggu? Hehehe. Saya mengerti. Saya akan mengatur seseorang untuk segera menanganinya. Dijamin selesai. Sempurna. Ingat. Cepat. Akurat. Belum. Menginap. Leverage di atas tangan. Ah. Hahaha. Hengge. Apakah semuanya berjalan lancar di ibu kota? Acara hari pembukaan. Berita itu menyebar ke seluruh kota Yun. Dan sekelompok badut kecil dan badut yang membuat hiruk pikuk sudah diselesaikan. Di toko di kota Yun. Bagaimana? Bisnis di toko sangat stabil. Dengan saudara Chen dan Presiden Wang menjaga mereka. Ada satu hal. Saya merasa agak aneh. Apa itu? Ada beberapa gelombang dalam 2 hari terakhir ini. Wajah baru. Selalu datang ke toko. Tidak melihat sesuatu. Jadi dia berkeliling mengajukan pertanyaan. Mereka sangat prihatin. Produk kami dengan harga tinggi. Sumber pengadaan. Ada juga struk pembelian. Saya tidak berpikir itu pelanggan biasa. Atau pertukaran rekan. Saya meminta Xiao Wang untuk mengawasinya. Seseorang masuk ke dalam mobil setelah keluar. Mobil itu memiliki plat nomor Beijing. Di ibu kota. Begitu cepat, Anda sudah memilikinya. Itu mencapai kota Yun. Tampaknya di belakang Tuan Jinwu, dan masih ada orang, dan para pengunjung bermusuhan. Xiaoying. Anda melakukan hal yang benar. Periksa lagi. Koleksi penting. Sumber adalah dokumen yang sah. Mari kita tinjau lagi. Konfirmasi. Benar-benar tanpa satu kesalahan pun. Juga, beritahu saudara Chen dan Presiden Wang. Perhatikan dalam waktu dekat setiap orang atau benda yang mencurigakan. Terutama, dia datang untuk bertanya sumber barang. Baiklah, saya mengerti. Hengge, Anda juga harus berhati-hati di ibu kota. Saya pikir masalah ini agak aneh. Baiklah, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan di Pasar Yun. Anda menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Jika ada yang muncul, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Baiklah. Aneh. Cornucopia itu tidak pernah muncul. Ini masalahnya. Mengapa Cornucopia bekerja, memandu saya ke gudang? Mungkinkah ada kondisi hitam di gudang? Barang antik serupa? Saya ingat. Tidak ada di gudang. Hal ini. Itu dilahap lagi.
Sepertinya asumsi saya benar. Apakah Anda suka ini? Rekaman pengawasan menangkapnya. Dia masuk melalui pintu belakang. Keterampilan yang mengesankan. Kami adalah ibu kota. Biro Pemeriksaan Pajak menerima laporan dengan nama aslinya. Pavilion Chengyu. Ada kecurigaan penggelapan pajak. Harap ikuti hukum. Bekerja sama dengan kami selama inspeksi. Kami adalah pasar peninggalan budaya. Otoritas pengatur. Mereka juga menerima laporan. Menghubungi toko Anda. Artefak yang tidak diketahui asalnya dapat dijual. Pemeriksaan rutin diperlukan. Mengapa? Adegan ini rasanya akrab. Sepertinya belum lama ini. Itu akhirnya menyebabkan insiden serupa. Bekerja sama dengan inspeksi. Itu adalah tugas kita masing-masing. Semuanya, jangan ragu untuk melakukannya. Xiao Hui, pergi dan keluarkan semua akun. Mendesah, bagaimana dengan kalian berdua? Hai. Yao Chu. Ah, iya. Saya di toko. Ham, Anda harus segera membawanya. Kelompok inspeksi apa itu? Ahli akan datang. Baiklah, saya akan segera menyiapkan materi. Para pemimpin kementerian juga akan datang. Lihatlah, model bisnis kami. Sebagai kekuatan akar rumput, berpartisipasi dalam perlindungan peninggalan budaya, kontribusi yang diberikan. Selamat datang, selamat datang. Direktur Yao. Selamat datang, Konsultan Li. Menjadi tidak sabar, ya? Para pemimpin departemen mendengar tentang ini. Anda berada di ibu kota, sebuah cabang dibuka. Khusus. Izinkan saya datang dan melihatnya. Anda adalah Biro Peninggalan Budaya kami. Konsultan teknis senior yang ditunjuk secara khusus. Toko yang Anda buka. Itu adalah kita. Usaha perlindungan peninggalan budaya. Jendela penting bagi masyarakat. Kamrat Xiao Li. Muda dan menjanjikan. Anda berada dalam restorasi peninggalan budaya. Dia memberikan kontribusi besar. Tanpa diduga, toko yang dia operasikan. Ini juga terstandarisasi. Tidak buruk. Terima kasih. Tetapi beberapa ini adalah. Direktur Yao. Para pemimpin, kami melakukan inspeksi rutin. Pavilion Chengyu. Akun jelas dan pajak dibayar sesuai dengan hukum. Tidak masalah sama sekali. Ya. Asal-usul artefak itu sangat jelas. Bisnis ini sangat terstandarisasi. Mereka adalah panutan bagi kita untuk belajar darinya. Itu bagus. Konsultan Li. Tapi kita penting. Pakar mitra. Tokonya. Kami percaya. Mari kita lihat. Hehehe. Silahkan. Lihat pot ini, bro. Saudari Su King. Orang itu datang lagi. Tuan Su, Bos Li. Saya bingung. Lemak babi benar-benar bingung, dan tidak mengaku yang mulia. Sedikit. Hadiah kecil. Pastikan untuk menerimanya. Anda bisa memiliki banyak hal, Tuan. Jangan membungkuk ke tingkat pria kasar sepertiku. Tuan Jinwu. Pertunjukan seperti apa yang Anda mainkan? Toples pengawetan kemarin. Dan lukisan palsu. Kita semua dapat mengingatnya dengan jelas. Mereka yang memeriksanya. Anda adalah orang yang memanggil mereka, bukan? Presiden Subenar untuk memberi kuliah. Saya bingung. Saya pantas mati. Kemarin saya kembali. Saya melempar dan berbalik. Berpikir dan berpikir lagi. Ini benar-benar bukan sesuatu yang harus dilakukan manusia. Bos Li, dia adalah orang dengan energi besar untuk bergabung dengan profesi kami. Ini untuk kami. Tambahkan kecemerlangan dan warna. Saya sebenarnya. Ini adalah salah satu yang saya dapatkan sejak awal. Giok Hetian Dinasti Ming. Leontinaga dan Phoenix dikirim khusus kepada Anda. Pastikan untuk menerimanya. Hehe. Dan hal-hal ini. Semuanya diterima untuk menenangkan staf di toko. Spesialisasi lokal ibu kota. Musa mengucapkan selamat tahun baru kepada ayam. Leontin Giok ini. Cornucopia juga dapat menyerapnya. Sepertinya. Ini benar-benar hal yang baik. Tuan Jinwu, Anda terlalu baik. Perdagangan barang antik. Benar dan palsuan bercampur bersama. Pertengkaran. Itu semua hanya rutinitas. Hal-hal. Jadi saya menerimanya. Sesuatu dari masa lalu. Biarkan itu berlalu. Bos Li sangat dihormati. Terima kasih. Mulai sekarang, di Ubin mengkilap. Dan bahkan seluruh ibu kota. Berguna adalah versi Jinwu saya. Anda dapat berbicara. Mudah. Tahun baru akan segera datang. Tuan Jinwu, Anda juga harus kembali lebih awal. Bersiap-siap. Menghela nafas ya. Maka saya tidak akan mengganggu bisnis Anda. Dan pergi. Berhati-hatilah. Anda berniat untuk. Biarkan dia pergi seperti itu. Lusa kemarin. Tapi mereka ingin membunuh kita. Orang kecil takut otoritas tetapi tidak menghargai kebajikan. Terkadang, meskipun itu menyakitkan, mengetahui ketakutan secara alami, mereka berlaku baik. Terkadang. Simpan. Ini lebih baik daripada memusnahkan mereka sepenuhnya. Bahkan lebih berguna. Selain itu, tahun baru sudah dekat. Anda tidak dapat menghapuskannya sepenuhnya. Mencari kedamaian dan ketenangan. Bro. Jadi kapan kita kembali ke kota Yun? Ibu dan ayah bahkan menelepon kemarin untuk mendesak saya. Mereka mengatakan semua barang tahun baru sudah siap. Atur toko. Aku akan kembali besok. Su King. Kembalilah denganku. Saya memberitahu keluarga saya. Tahun ini, saya akan pergi ke kota Yun untuk tahun baru. Menghela nafas, di sini. Saudara Li, Tuan Su, Xiao Hui. Itu adalah perjalanan yang sulit. Mobil sedang menunggu di luar. Xiao Hui tumbuh lebih tinggi lagi. Ibu kotanya lebih hangat dari kota Yun, bukan? Saudari Xiao Ying, rumah masih lebih baik. Ayo pergi. Ayo, makan malam sudah siap.
Menghela nafas, bukan apa-apa. Xiao Qing, cepat dan datang. Duduk. Duduklah. Bibi, kamu telah bekerja keras. Izinkan saya membantu Anda sedikit lebih banyak. Itu tidak sulit. Xiao Qing, jangan terlalu sopan. Perlakukan seperti rumah Anda sendiri. Tahun ini, keluarga kami. Tahun paling hidup dan terbaik. Xiao Cheng juga telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Xiao Hui. Dia masuk ke universitas yang bagus. Termasuk Anda untuk melihat. Xiao Qing juga sangat cantik. Benar? Baiklah. Kami memiliki semuanya sekarang. Saya menyarankan kami pergi bersama. Angkat cangkir. Ayo, ayo. Selamat tahun baru. Saudara Chen, minum perlahan. Jangan mabuk. Menghela nafas. Kepala keluarga Chu. Selamat tahun baru. Tuan Li. Selamat tahun baru. Kudengar kamu kembali ke kota Yun. Saya ingin mengundang Anda. Datanglah ke keluarga Chu untuk merayakan tahun baru. Sepertinya sudah agak terlambat. Menghela nafas. Kepala keluarga Chu. Anda terlalu sopan. Menunggu bertahun-tahun kemudian, saya pasti akan melakukannya. Berkunjung secara langsung. Juga berharap kepala keluarga Chu. Tahun baru. Semoga semua keinginan Anda menjadi kenyataan. Baiklah. Selain itu, tentang reruntuhan kuno dan studi korelasi mangkuk harta karun. Di pihak kami, sudah ada petunjuk baru. Bertahun-tahun kemudian, mari kita bahas ini secara rinci. Baiklah. Sangat indah. Wah, betapa indahnya. Wah, tahun lama akan segera berakhir. Awal tahun baru. Dibawa oleh Cornu Cinu, kehidupan yang ajaib. Tirai baru saja dimulai. Masa depan, dan langit yang lebih luas. Tunggu saya untuk menjelajahi. Dan yang paling penting, itu adalah orang-orang di sekitarnya saat ini. Dan yang ini, kebahagiaan yang solid.